Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat Master Alma. Masih terus belajar. Jumpa lagi dengan Master Alma di podcastnya Kodondi. Ya, apalagi nih kalau bukan podcast MK. Apa tuh? Mantan kafir. Mantan kafir. Kodondi, apa kabar? Mohon maaf lahir batin. Masya Allah, amin. Ya Allah, Kodondi mudik Kak? Mudik kemarin jauh. Kemana nih? Ke Depok. Allahu Akbar. Ke Beji Depok. Beji. Ketemu sama Nabi palsu nggak kok? Di Beji ada Nabi Oh, palsu. Eden ya? Lia Eden apa siapa? Musadek. Musadek. Enggak. Nggak ketemu ya? Enggak. Kalau ketemu kita ceramain kok. Enggak. Iya. Jadi Gimana? sahabat-sahabat seneng banget nih Mas Ralma part 2 bareng sama Kodondi ya. Ini tadi bercanda ya, bukan itu. Ini pokoknya temanya Master bakal bertanya-tanya karena kita harus terus belajar ya sama Kodondi karena pemahaman kristologi Kodondi di atas rata-rata dan out of the box deh. Ini Master tadi baru aja dapat penjelasan. Waduh, Masya Allah. Itu kalau di Fakultas Teologi itu mungkin udah SKS-nya udah di atas puluhan itu kok. Di atas persepuluhan kok. Udah atas persepuluhan. Kok jadi persepuluhan? Oke. Dan sahabat-sahabat juga sebelum Master nanya nih, Kodondi, mereka banyak yang nge-DM Master nih. Bahwa Master pengen dong beasiswanya. Nanti kita jelasin di akhir ya kok. Iya. Jangan di awal, takutnya pada kabur nih dengar di awal. Pokoknya Kodondi sama Mas Ralma kerjasama, kita akan membantu para mu'alaf, fakir miskin duafa, gimana tetap bisa kuliah sampai lulus sarjana. Mantap. Tapi di akhir nanti kok ya, kita jelasinnya di akhir. Nah kok, ini saya jadi host, nggak apa-apa ya kok ya? Nggak apa-apa. Ya, dan Apa? ini pertanyaannya saya bikin mudah-mudahan lebih seru dari yang pertama kok. Alhamdulillah senang banget antusiasmenya ya. Ini banyak banget fitnah kok yang disebarin di di kalangan mereka lah. Bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu copy paste. Copy paste apa? Copy paste Bible. Wush. Al-Quran itu adalah copy paste katanya. Oh, gitu ya. Dari perjanjian lama, perjanjian baru. Padahal yang kita pelajari bersama kok, dan guru kita bersama bilang, Syekh Ahmad Dedat bilang, Al-Quran adalah the last testament. Al-Quran perjanjian terakhir, ya, dan menyempurnakan semua kitab terdahulu. Ini mohon penjelasannya kok, biar paham nih semuanya nih. Fitnahannya nggak cuma itu aja. Jadi kalau dibilang Quran menjiplak Bible, apa ya? Kan gini, sudah tahu kan kisah-kisah dalam Bible kan? Sudah. Itu dikatakan bahwa Nabi diajarin sama Warokah. Ya. Warokah bin Aufal. Ya. Nanti ada lagi bilang Nabi diajarin sama orang Yahudi dan Nasrani katanya. Nanti ada lagi dikatakan Nabi belajar dari seorang pandai besi, orang Romawi, orang Rom katanya. Bahkan yang terakhir Nabi diajarin sama iblis katanya gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya. Bener-bener tega. Bener. Tapi yang pertama gini. Kalau dibilang Quran menjiplak Bible, yang dijiplak tuh apanya? Kalau ada nama-nama tokoh di dalam Bible yang diceritakan dalam Quran, diceritakan ini kan dipakai oleh Quran sebagai subjek yang harus dipakai sebagai pengingat. Pengingat dalam manusia ini menjalani hidup gitulah. Nih, dulu ada utusan namanya ini, dia begini, terus mengalami begini. Nah, itu yang dipakai di dalam Quran untuk mengingatkan manusia. Gitu. Terus kalau mau dibilang menjiplak Bible, jiplak ini di mana? Pertama gini, pernah dengar nggak di Bible tuh ada kisah Nabi Nuh mabok anggur, telanjang? Iya, pernah dengar itu. Pernah dengar. Ada nggak di Quran cerita begitu? Nggak ada. Pernah dengar nggak cerita Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri? Nabi Lut? Nggak ada. Di Quran ada nggak begitu? Nggak ada. Pernah dengar nggak di Quran ada cerita Nabi Harun alaihissalam membuat patung sapi untuk disembah Bani Israel? Nggak ada. Nggak ada. Itu di Bible ada. Pernah dengar nggak kisah Nabi Daud berzina sama Binor? Di Quran ada nggak? Nggak ada. Allah menjaga para nabinya. Di Bible ada. Pernah dengar nggak Nabi Sulaiman atau Salomo itu pernah jadi musyrik? Astagfirullahaladzim. Di Bible ada. Di Quran ada nggak? Nggak ada. Pernah dengar nggak Nabi Ayub di Quran diceritakan menyalahkan Allah karena dia diuji?
Nggak pernah. Nggak pernah. Sabar sekali Nabi Ayub. Nggak ada kan? Nggak ada. Di Bible ada. Dia bilang, Tuhan kamu berbuat kejam gitu kepada saya. Waduh. Bener. Nah, sekarang kalau di Quran nggak ada kisah Nabi Nuh mabuk anggur telanjang, nggak ada kisah Nabi Lut menghamili 2 anak perempuannya sendiri, nggak ada kisah Nabi Harun menciptakan patung sapi untuk disembah Bani Israel, nggak ada kisah Nabi Daud berzina sama bini orang, ya, nggak ada kisah Nabi Sulaiman pernah musyrik, terus nggak ada kisah Nabi Ayub menyalahkan Allah karena diuji. Di Quran nggak ada semua nih kan ceritanya. Di Bible ada. Nah, kalau di Quran nggak ada cerita begini, bagaimana ceritanya Quran bisa disebut jiplak Bible gitu loh. Jelas maksud saya? Jelas. 6 kisah, 6 tokoh di dalam Bible yang diceritakan seperti yang tadi saya cerita. Di Quran tidak ada begitu. Ya. Terus mau bilang Quran jiplak Bible? Kan lucu gitu loh. Ya. Jadi yang saya bilang tadi, tokoh-tokoh di dalam Quran, entah itu Nabi Musa alaihissalam yang disebutkan 136 kali, Nabi Ibrahim alaihissalam yang disebutkan 69 kali, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Harun alaihissalam, semua nabi-nabi yang diceritakan dalam Quran, itu kan boleh dikatakan nabi-nabi itu terbebas dari maksiat namanya. Nabi-nabi juga manusia, betul. Bisa berbuat salah? Bisa. Tetapi bisa berbuat maksiat nggak? Nggak. Kalau bisa berbuat maksiat, berarti nabinya yang kurang ajar atau Allahnya salah pilih nabi, kan gitu. Ya kan? Logikanya gitu. Maha sempurna Allah dari kesalahan. Namanya nabi kan utusan Allah. Betul. Masa nabi diutus Allah untuk memberikan pesan kepada umatnya, la ilaha illallah, malah bikin patung sapi untuk disembah, kan lucu gitu loh. Masa ada nabi utusan Allah kok dia bisa-bisanya menyembah Tuhan yang lain, kan lucu gitu loh. Masa nabi bisa menghamili 2 anak perempuannya sendiri, kan juga gimana sih gitu ya. Jadi nggak mungkin nabi utusan Allah, orang yang mulia, diceritakan seperti itu gitu loh. Terus gimana ceritanya mau dibilang jiplak Bible gitu loh. Itu satu. Terus kalau yang dibilang nabi itu jiplak karena diajarin sama Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal itu ketemu Nabi Muhammad SAW cuma 2 kali. Pertama ketika Nabi baru menerima wahyu, Nabi kemudian dibawa oleh istrinya Khadijah menemui Warokah. Yang kedua, Nabi bertemu dengan Warokah bin Naufal itu ketika di depan Ka'bah. Setelah 2 pertemuan ini, tidak lama terus kemudian Warokah itu meninggal. Warokah kan buta, meninggal. Jadi dari pertama ketemu sampai Warokah meninggal itu jaraknya paling kurang cuma 2 sampai 3 tahun lah. Sedangkan Nabi menerima Quran berapa tahun? Kan hampir 23 tahun. Hampir 23, betul. Nah, terus gimana ceritanya Quran diajarin sama Warokah bin Naufal gitu loh? Nah, nggak masuk akal. Setuju. Terus gini, bisa dibilang katanya Quran diajarin oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Nah sekarang di dalam Quran malah ada yang melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani kan, yang membangkang daripada perintah Allah kan dilaknat kan, istilahnya. Malah mereka jelas-jelas menyebutkan Yahudi dan Nasrani, yang mana mereka menolak perintah Allah, itu dilaknat sama Allah di dalam Quran. Lah kok bisa-bisanya itu dikatakan yang ngajarin orang Yahudi dan orang Nasrani gitu, kan nggak masuk akal, ya kan? Berikutnya lagi ada katanya Nabi Muhammad SAW belajar dari seorang Rum, seorang Romawi, pandai besi katanya. Lah bagaimana ceritanya Quran bisa diajarin sama orang Rum? Orang Rum itu juga nggak bisa bahasa Arab gitu. Maksudnya bukan nggak bisa bahasa Arab, mungkin dia bisa bahasa Arab harian lah. Tapi bahasa Arabnya Quran kan murni, beda jauh. tinggi. Beda jauh sama bahasa Arab yang harian gitu loh. Nah bagaimana mungkin ceritanya seorang pandai besi yang nggak bisa bahasa Arab tingkat tinggi bisa ngajarin Nabi Muhammad SAW untuk nyusun Quran? Kan nggak mungkin juga. Gitu. Mungkin. Itu nggak masuk akal. Bukan mother language-nya, bukan mother tongue-nya. Terus yang terakhir katanya ada tuduhan bahwa Nabi Muhammad SAW nyusun Quran dibantu sama iblis. Astagfirullahaladzim. Kita mau baca Quran aja disuruh baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Kok bisa-bisanya Quran diajari sama iblis, kan nggak make sense gitu loh. Ya. Jadi itu hanya tuduhan-tuduhan receh kalau menurut saya. Yang ya kita cuma jawab aja tapi nggak perlu dipikirkan lah. Tidak mungkin Quran yang namanya firman Allah Subhanahu wa taala itu
apa namanya, diajari oleh manusia-manusia. Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena dari sekian banyak ayat di dalam Quran, itu semuanya mungkin kurang lebih sekitar 1000 ayat dalam Quran. Dari kira-kira 6.236 ayat. 1000 ayatnya itu berurusan dengan sains. Ya. Yang pada saat itu orang aja nggak tahu ini maksudnya apa gitu. Betul. Kami turunkan besi supaya bermanfaat bagi manusia gitu. Iya. Nah kalau orang Arab, suku Quraisy kan dibilang begitu kan, turunkan dari mana gitu, pasti nengok ke atas begini kan masih kan. Betul. Orang-orang yang tidak tahu dengan ayat-ayat sains itu bagaimana mungkin diajarkan oleh manusia. Iya. Itu yang juga membuat Quran murni firman Allah Subhanahu wa taala. Ada api di dasar laut. Mana tahu orang Arab hidupnya di padang pasir. Gunung pasak Iya. gitu. Emang Nabi punya sonar apa gimana ngeliat ke tanah gitu. Ada bintang mengetuk. Emang Nabi pernah keluar angkasa atau gimana? Ya mungkin Nabi pernah keluar angkasa pada waktu Mi'raj ya. Tapi kan nggak ada riwayat Nabi mendengar bintang mengetuk. Enggak. Malah malaikat Jibril yang ngetok pintu langit. Nah, jadi nggak mungkin ayat-ayat dalam Quran itu ajaran manusia, nggak mungkin. Betul. Sama sekali nggak mungkin. Karena juga apa? Tingkat sastranya bahasa Arab yang saya tahu itu jauh melebihi tingkat sastra Arabnya orang-orang Arab Quraisy. Betul. Juara syairnya orang Quraisy saja istilahnya terbengong-bengong sama sastranya Quran. Ini nggak mungkin karangan orang. Cuman karena keangkuhan hati mereka, kesombongan mereka, mereka tetap menganggap bahwa itu adalah tukang sihir gitu. Jadi Nabi kita disebut tukang sihir sama orang-orang Quraisy, orang-orang Quraisy. Dari dulu itu mah. Nah, sampai sekarang Quran kan juga belum selesai dipelajari manusia, walaupun orang Arab sekalipun. Artinya mereka tetap menggali informasi dalam Quran yang sampai sekarang belum selesai. Everlasting soalnya. Everlasting. Quran itu dipelajari sampai mati. Udah. Gitu. Setuju. Jadi kalau yang menuduh Quran menjiplak Bible, ya baca dulu lah Bible-nya. Gitu. Ada cerita apa gitu. Iya. Setelah baca Bible-nya jangan alergi sama Quran. Baca Qurannya. Ini diinjak-injak, dibakar, nggak mau dibaca gitu kan. Kalau saya bilang orang yang nginjak-nginjak, orang yang bakar itu orang pengecut, Mas. Iya. Pengecut itu kenapa? Karena mereka nggak berani baca. Coba kalau berani kan baca kan. Iya. Dibandingin kan gitu kok. Nah, lanjut nih kok, karena berhubungan kok. Waraqah bin Naufal, pendeta Buhaira, Khadijah ini juga divonis mereka tuh Nasrani kok. Nah, saya waktu itu agak meneliti sedikit kok dan dapat kesimpulan kayaknya nih mereka ini kalau dari penelitian saya mereka ini penganut Arianisme, pendeta Arius yang tauhid, yang matinya kalau nggak salah diracun kok. Kalau dari sejarahnya kok ya. Mungkin Ko Doni bisa jelasin nih, apakah benar ini pengikut Arianisme ya, pendeta Arius yang mati syahid gitu ya, diracun? Apakah ini ada aliran lain dalam Nasrani yang memang dia tauhid kok? Nah gini, dijelasin deh kok. Jadi dari sebelum diadakan Konsili Nisea tahun 325 Masehi, itu kan memang Kristen awal sudah muncul. Betul. Tetapi Kristen awal yang muncul ini kan ada beberapa golongan. Ada golongan Nazarin, ada golongan Ebionites. Ebionites itu orang-orang Yahudi juga. Mereka nggak makan babi, mereka sunat, mereka puasa, tapi mereka menganggap Yesus hanya sebagai pemimpin rohani. Nanti ada lagi aliran Gnostik. Ada Basilidean, ada Valentinian, ada Mandaian. Terus ada lagi kelompok Arianisme. Yang tadi pendeta Arius. Jadi ada Gnostik, Arianisme, Kristen, kalau boleh dibilang nih Kristen Paulus, ya. Ada Nazarin, ada Ebionites. Setelah Konsili Nisea 325, kan baru ditetapkan Yesus satu hakikat dengan Bapa. Ya, homoousios. Yang kelompok Arius kalah. Ini dipersekusi, ditangkap, diungsikan segala macam. Gerejanya dibubarin ya. Ada yang bilang pengikutnya lari ke Syria, Syam dan segala macam. Yang mana nanti pada zaman Nabi Muhammad SAW diturunkan, mereka masuk Islam. Kalau yang aliran-aliran Gnostik ini dipercaya punah. Ya, yang Nazarin juga dibilang punah. Yang Ebionite ada yang dibilang juga melebur dengan Islam. Nah, setelah Konsili 325 itu, yang baru ada duinitas, belum trinitas loh ya, baru duinitas, kan baru Bapa sama Yesus. Baru di 381, sebelum Konsili 381, Arius dibunuh, diracun. 381 menetapkan juga Roh Kudus juga satu hakikat dengan Bapa. Setelah ini, baru ada konsili lagi yang disebut dengan Konsili
Efesus Ya. tahun 431. Ya. 431 Masehi, Efesus itu menetapkan bahwa Maria adalah Theotokos, bunda penghantar Tuhan ke bumi. Oke, jadi Tuhan ke bumi perlu ada yang mengantar gitu. Itulah Bunda Maria. Nah, semenjak dari konsili yang di Efesus ini, 431 ini sudah ada terpecah aliran baru lagi nih. Ada yang disebut dengan gereja-gereja Nestorian. Oke. Ya, gereja timur, gereja Nestorian. Ada yang mengatakan atau memberikan pendapat bahwa Warokah bin Naufal ini juga termasuk gereja Nestorian ini katanya. Ya. Jadi memang tidak begitu jelas apakah ini benar Nestorian atau yang Ebionites atau yang dari Arianisme. Ya, jadi karena ada 3 kelompok Kristen yang pada waktu itu memisahkan diri dari kelompok utama. Jadi pendapatnya bisa aja dari ketiganya salah satu dari 3 inilah gitu ya. Baru nanti dari 431 ada konsili lagi yang namanya Konsili Kalsedon. Tahun 451 Masehi yang mengatakan Yesus sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Nah, dari situ nanti baru gereja utama ini berubah menjadi gereja patriarki. Gereja patriarki ini gereja yang dipimpin oleh patriark-patriark atau bapak-bapak gereja yang mana mereka mempunyai 5 tempat utama, yaitu di Roma, Alexandria, Yerusalem, Konstantinopel, dan Antioch. Nah, 5 ini nanti yang akan sebagian dari 5 ini juga nanti ada yang pindah ke mana? Gereja Timur, nanti ada yang ke Ortodok, nanti kemana gitu ya. Tapi akhirnya pada abad ke-11, ini kan setelah Islam nih, abad 11 baru pecah yang namanya Katolik dan Ortodok. Ya, ini mungkin sudah ngelewatin Islam. Tetapi pada waktu Islam turun, Quran diturunkan, tokoh Warokah bin Naufal, tokoh Khadijah, tokoh pendeta Bukhairo, itu memang ya boleh dikatakan ya Kristen-Kristen yang mungkin yang melarikan diri dari Kristen-Kristen yang arus utama pada waktu itu. Gitu. Yang dipersekusi. Kan diceritakan juga Warokah bin Naufal kan juga katanya menulis Injil. Dan buta matanya. Iya, dan buta. Tapi dia juga menulis Injil katanya. Ada juga menulis Injil. Tapi ini Injil yang mana gitu maksudnya. Ya, ini yang tidak pernah kita juga tahu gitu isinya gitu. Karena yang disebut dengan Injil buat orang Islam itu kan sebenarnya wahyu yang diterima oleh Nabi Isa Al-Masih. Betul. Ya. Tapi kalau yang dimaksud dengan kitabnya orang Kristen itu kan ini gospel. Ya. Kalau yang disebut dengan Injil berarti konotasinya langsung ke 4 gospel. Yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu loh. Nah, apakah Injil atau gospel yang ditulis oleh Warokah bin Naufal ini adalah salinan dari 4 gospel itu atau gospel-gospel yang tidak dikanon gitu. Kita itu tidak ada informasinya gitu. Iya. Ya. Jadi gitu. Kalau menurut Kodondi berarti lebih ke Arianisme tadi berarti. Kalau saya lebih condong ke Nestorian. Dengan pemukanya siapa tuh kok? Lupa saya namanya. Pemukanya nggak tahu saya, lupa saya. Yang saya tahu pemukanya tuh setelah di abad-abad yang pertengahan ke sini, yang pertengahan yang dari mulai pecahnya sampai di pertengahan itu saya nggak tahu siapa pemukanya. Jadi PR kita nih kok ya, karena Nestorian ini ternyata sama dengan Arianisme ya. Karena Nestorian ini nantinya juga ada yang bergabung dengan Nestorian ini, yaitu Kristen-Kristen yang percaya bahwa Santo Thomas itu juga ke timur, ke India. Ya. Itu nanti ada beberapa golongan itu yang awalnya bersatu, terus kemudian pecah lagi menjadi gereja di India gitulah. Nanti ada yang bergabung dengan gereja Latin di bawah Katolik gitu. Perpecahan itu yang memang sangat ruwet gitu. Ruwetnya bukan pakai T, pakai D gitu. Ruwet gitu. Saya ada bagiannya sebenarnya. Itu pernah saya bikin semacam kajian. Mahasiswa STID Muhammad Natsir. Ya walaupun ada di kepala saya, tapi saya kalau menjelaskan dari kelompok ini masuk kemana, wah itu ruwet deh. Gitu. Harus ikut fakultas teologi kita berarti. Nah gitu. Emang udah ada? Kita bikin. Oh kita bikin. Harus kita bikin kok. Karena ini banyak banget yang suka banget dengan kajian Kodondi. Saya pengen banget jadiin Kodondi nih. Kebetulan saya baru dapat posternya tuh. Saya kasih lihat. Boleh kok. Boleh. Jadi sahabat-sahabat nih baca komen nih, sahabat-sahabat nih haus banget nih sama ilmu teologi dan kristologi ya. Sambil Kodondi bawa
bagannya, Master berpikir ini harus jadi fakultas nih. Nah, ini Iya. lihat nih. Wow. Ini posternya. Apa tuh kok? Ini poster daripada mulai daripada apa? Bait suci yang kedua, bait suci yang kedua. Ini kelompok-kelompok Yahudi yang ada pada saat itu. Yang mana ini yang menimbulkan pengaruh atau memberikan pengaruh timbulnya agama Kristen. Oke. Dari sini baru nih nanti ada kelompok-kelompok yang tadi saya bilang, ada Gnostik, nanti ada Arian, ada Ebionite, ada Nazarin. Ini ada yang dianggap punah, tapi juga ada yang melebur dengan Islam. Nanti ini yang menjadi Pre-Nicene Christianity. Baru nanti Nicea 325. Nah, ini timbulnya di sini. Nah, ini ke Nestorian nih. Dari Efesus timbul gereja Timur. Nah, ini disebut Nestorian. Nah, ini ada nanti, nah Saint Thomas tuh yang di India. Saint Thomas. Nanti ada perpecahan di abad 16 nih. Baru ini ada yang bergabung ke gereja Latin yang di bawah Katolik. Nah, ini yang gereja patriarki yang tadi saya bilang, Roma, Konstantin, Alexandria, Antioch, Yerusalem. Sebagian masuk ke Oriental Ortodok, sebagian masuk ke Ortodok Timur, sebagian menjadi Katolik. Gitu. Ya, pecahnya Katolik dan Ortodok itu di 1054, perpecahan besar, The Great Schism. Nah, ini yang merah Ortodok Timur, yang ungu ini Ortodok Oriental, ini yang tadi apa namanya, yang Nestorian. Ini yang Katolik membawa gereja-gereja Latin. Gitu. Ini pun masih ada yang membelot nih. Tadinya Katolik, tahu-tahu masuk ke dalam golongan Ortodok nih. 3 yang membelot. Ya. Nah, jadi gitu. Jadi ada gereja-gereja yang memang awalnya sudah menjadi kelompok ini, nanti belot ke sini, pecah ke sini, pindah ke sono gitu lah. Ini banyak sekali. Dari Katolik diprotes, ya kan? Di abad ke-16 oleh Martin Luther. Di sini Protestan, nanti timbul aliran Lutheran. Yang di sini Anglikan. Ini ada Presbyterian atau Calvinis. Nanti ini apa nih? Anabaptis. Ini Baptis, ini ada Quaker, ini ada apa nih? First Great Awakening, ini apa? Methodist. Ini bawa apa nih? Aliran Second Great Awakening, ini ada macam-macam, ada Restorianis, ada Mormon, ada Millerite, Plymouth, macam-macam lah. Ini update ya kok ya? Update. Terbaru ini. Ini update, ini terbaru. Ini terbaru 2024, berarti ada yang pelangi dong kok. Pelangi di bawah nih. Lagi di bawah ada. Nih. Tunjukin nih. LGBT itu. Tuh guys, ya. Ini gereja Metropolitan Community Church di Amerika. Ya, LGBT membentuk gereja sendiri gitu. Dengerin. Ini ada karismatik juga ternyata pecahan dari Foursquare Church gitu. Ada yang bergabung lah maksudnya ya. Betul. Jadi inilah perpecahan denominasi Kristen. Nah, ya. Sampai ke pelangi. Saya sudah buat ini menjadi PDF. Jadi saya terjemahkan apa yang ada di sini. Tapi di atas ini saya tambahin dengan sejarah bangsa Israel. Wih, cakep. Jauh sampai ke apa namanya? Dari mereka mulai menjadi budak di Mesir. Jadi perjalanan bangsa Israel dari mulai di Mesir, kemudian keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, sampai di tanah Kanaan mereka berubah menjadi dipimpin budak oleh hakim-hakim, kemudian mereka minta dibuat kerajaan dengan raja pertama Saul, dilanjutkan dengan Raja Daud, kemudian Raja Salomo. Setelah Raja Salomo meninggal, pecah menjadi kerajaan Israel Utara dan Selatan. Kemudian dikuasai oleh Assyria, di abad ke-8, dikuasai oleh Babilonia, di abad ke-6, baru kemudian dikuasai oleh Persia, di abad ke-6 juga, terus kemudian baru di abad ke-4 sebelum Masehi, dikuasai oleh Yunani kemudian digantikan Romawi, baru masuk ini, yang apa namanya, masa kelompok-kelompok ini nih, ini sudah berada di bawah penjajahan Romawi. Masya Allah, bener kata Kodondi, pakai D ruwetnya. Jadi pakai ruwet. Tapi ini bisa selesai sampai semester 6 kelar nih kok. Gitu ya. Semester 6 kelar ini kalau kita jelasin semua. Ya, kalau satu denominasi ini kita jelasin udah. Iya, karena kan cukup sebenarnya. Nah, ini sorry. Dari kelompok-kelompok Yahudi yang ada pada saat itu, ada satu kelompok yang sangat kecil namanya Samaritan. Samaritan ini dipercaya adalah kelompok orang Israel yang tidak ikut pembuangan Babel di Babilonia. Ini yang punya Torah sendiri nih. Nah, jadi Torahnya mereka
itu tidak 100% sama dengan Torahnya orang Yudea atau Yerusalem. Tuh. Ya, sahabat-sahabat tuh. Yang ini nih. Torahnya. Jadi, Torahnya orang Yudea dengan Torahnya orang Samaritan. Cuman Torah ya. Torah itu artinya 5 kitab Musa. 5 kitab. Ini di sini dibandingkan. Ya. Yang ada tanda baca ini berarti teks Masoretik, punyanya orang Yudea atau Yerusalem. Yang tidak ada tanda baca ini punya orang Samaritan, yang ini nih. Ya. Ini cuma 5 kitab Musa, ada 6.000 perbedaan. Allahu Akbar. Ya, 6.000 perbedaan. Ini kan ada yang teksnya ada yang tebal-tebal nih. Ya Allah. Nah, kalau yang tebal-tebal ini di sini berbeda. Ada juga yang kosong-kosong nanti. Iya. Yang titik-titik. Iya. Ya, ada sini kosong-kosong nih. Iya, ada titik-titik. Gitu. Oke. Oke. Nah, terus ada lagi kelompok Yahudi yang Farisi. Yang Farisi, walaupun sebagian juga menjadi asal timbulnya Kristen, tetapi juga sebagian besar mereka yang pindah ke kota Yafne, mereka menjadi kelompok Yahudi yang disebut dengan Yahudi Rabinik. Yahudi Rabinik ini yang kita kenal sekarang dengan sebutan agama Yudaisme. Oke. Nah, ya. Kalau yang ini Kristen, ini Islam, tapi timbulnya di abad ke-7. Ya. Kalau ini sebenarnya timbulnya hampir bersamaan setelah Bait Suci kedua dihancurkan. Gitu. Oke. Ya, jadi kalau lihat ini memang harus siap-siap bodrek gitulah. Iya. Tapi menarik sekali nih kok. Dan jadi kok kalau di MBC University itu kan kita konsepnya 3 tahun harus selesai kok. Harus lulus kok. Jadi insya Allah kayaknya cukup kok 3 tahun kok. 6 semester cukup insya Allah. Cukup ya? Insya Allah cukup. Ya. Kalau dosennya Kodondi tapi ya. Setuju sahabat-sahabat ya. Dekan plus dosen kok. Ini penawaran baru nih. Ini penawaran baru nih dari saya nih. Oh, insya Allah. Nanti kita lanjut lagi mengenai perkuliahan, sahabat-sahabat. Kita fokus dulu nih. Ya. Dan berarti memang Kodondi setuju ya kalau Waroko bin Nawfal, Buhairah dan Khadijah itu adalah Nestorian ya. Ya. Larinya ke situ. Larinya ke Nestorian. Terus yang apa? Mereka memegang lembaran-lembaran itu kok. Nah ini saya mau nanya juga. Mereka mengenal Nabi Muhammad jauh lebih mengenal daripada mengenal anaknya sendiri. Mereka mengenal Nabi itu jauh lebih kenal daripada kenal anaknya sendiri. Nah apakah ini ada perbedaan kok sama yang mereka pegang dulu sama yang mereka ubah-ubah sekarang? Kalau kitab-kitab yang dipegang oleh pendeta Buhairah, saya nggak tahu kitab apa. Ya, bisa jadi itu adalah semacam kayak turunan daripada gulungan-gulungan Taurat. Bukan tanah ini ya? Enggak, maksudnya turunan dari sini. Turunan gitu. sini, bisa jadi ya. Karena apa? Karena kan pendeta Buhairah kan mengatakan bahwa nabi yang akan datang itu punya tanda di punggung. Iya, di punggung dan diperiksa. Ya. Itu saya tidak menemukan di tanah gitu. Oke, berarti beda. Nah, itu dia makanya. Mungkin bisa jadi yang di pendeta Buhairah itu adalah turunan daripada kitab itu, kita nggak tahu ya. Iya. Kalau yang Waraka bin Nawfal itu kan dia kan diceritakan dia menuliskan Injil. Artinya gospel berarti kan. Tetapi apakah gospel ini gospel yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam? Itu juga saya rasa bukan. Ini adalah gospel yang mungkin tidak dikanonisasi oleh Bapak Gereja gitu loh. Bisa jadi begitu ya. Karena gini juga, Quran itu kan juga tidak apa ya. Quran lebih banyak mengkritisi perjanjian lama. Ya. Perjanjian baru juga dikritik, tapi tidak sebanyak kritik terhadap perjanjian lama gitu. Ya. Celakalah bagi orang-orang yang merubah-rubah Alkitab. Di Al-Baqarah 79 lah ya. Jadi buat saya kalau ada tuduhan bahwa Warokah yang mengajari Nabi Muhammad SAW juga tidak tepat. Karena apa? Karena Quran selain mengkritik perjanjian lama, Quran juga mengkritik akidahnya orang-orang Nasrani yang mengatakan Tuhan adalah Isa al-Masih, Tuhan adalah salah satu dari 3, Allah SWT, ya kan? Allah SWT salah satu dari 3. Yang ini Al-Maidah 73, yang ini Al-Maidah 72. Nanti ada juga yang mengatakan bahwa di Al-Maidah 116 yang mana nanti insya Allah akan ada dialog antara Allah SWT dengan Nabi Isa al-Masih yang bertanya kepada Nabi Isa al-Masih, apakah kamu pernah menjadikan dirimu dan ibumu? Ya kan? Itu kan yang membantah aliran Kristen atau konsep ketuhanan Kristen yang konsep ketuhanan kekeluargaan gitu. Ya, jadi
ada Allah, ada istri, ada anak gitu. Ya. Sistem ketuhanan keluarga. Ya. Apakah itu salah? Apakah Quran berarti salah? Kan Trinitas bukan Bapa, Yesus dan Maria, tapi kan menurut Kristen kan Trinitas itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Marianya nggak ada gitu. Kok ini Quran bisa ngomongin Isa Al-Masih, Allah dan Maria gitu loh. Berarti salah Quran gitu. Tuduhan, ini tuduhan. Yang menuduh itu tidak tahu bahwa di abad keempat itu ada aliran Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Ya. Pertama ada aliran disebut dengan Koliridianisme. Oke. Ya, ini malah timbulnya di Arab Saudi. Waduh. Di pertengahan abad keempat, gitu ya. Jadi kalau Master Alma pernah dengar katanya di dalam Ka'bah ada lukisan Maria, Iya. ya, Pernah. bisa jadi itu peninggalan kelompok ini. Yang naro itu ya. Bisa jadi, karena kelompok ini dipercaya juga sebagai kelompok elit di Arab Saudi pada saat itu. Elit lokal. Elit lokal. Karena elit globalnya kan Romawi Persia. Nanti ada lagi kelompok Kristen yang juga menyembah Maria sebagai Tuhan, itu disebut dengan kelompok Mariamites. Di mana lagi tuh? Itu di daerah situlah, bukan di daerah, tapi di daerah Mediterranean lah. Jadi ada dua kelompok Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Maka itu kalau Quran sampai membantah konsep ketuhanan orang yang menyembah Maria sebagai Tuhan, terus salahnya di mana gitu loh? Nggak salah. Ya nggak salah, karena memang ada orangnya yang menyembah Maria sebagai Tuhan. Sampai sekarang. Sekarang mungkin sudah berganti nama. Mungkin sekarang ini diwakili oleh kelompok feminisme. Ya, itu ya, mungkin ya. Tapi tidak secara eksplisit membawa-bawa Maria, kita nggak tahu lah ya. Mungkin ada yang tidak kelihatan, ada yang kelihatan, saya nggak tahu. Iya. Tapi yang jelas, Quran itu sudah membantah semua konsep ketuhanan Kristen. Iya. Ya, jadi yang pertama tadi, yang bagi orang-orang Kristen yang menyembah Maria sebagai Tuhan, sudah dibantah di Al-Maidah 116. Bagi orang-orang Kristen yang menganggap bahwa Allah SWT itu adalah Isa putra Maryam, itu dibantah di Al-Maidah 72. Telah kafirlah yang mengatakan Allah SWT adalah Isa putra Al-Masih. Iya. Isa putra Maryam. Iya. Terus kemudian Kristen yang punya Trinitas, ya, sudah dibantah di Al-Maidah ayat 73. Telah kafirlah yang mengatakan bahwa Allah SWT adalah salah satu dari 3. Iya. Jadi semuanya dibantah. Iya. Jadi salahnya di mana Quran? Nggak salah. Iya. Quran tahu semua gitu, model-model Kristen. Tahu semua. Sampai sekte tersesatnya ya, sampai paling kecil. Justru malah orang Kristen yang Trinitarian nggak tahu ada kelompok lain yang menyembah Maria gitu. Iya. Oke kok. Dan ini menarik kok. Tadi kita difitnah nih kok. Kita copy paste. Saya penasaran kok. Karena saya baca PL, PB gitu kan. Wah, itu luar biasa. Kaget-kaget tuh kok gitu kan. Apalagi udah nyampe Yeskiel kok. Nah, itu tuh dia sebenarnya copy paste dari mana sih kok? Kok sampai Yeskiel kan udah ya tahu sendiri kok. Enggak, Yeskiel bukan disebut copy paste. Bukan gini kok. Maksud saya kok itu kisahnya? Oh, maksudnya Quran menjiplak Bible karena nggak ada kisah di Yeskiel gitu? Enggak, itu kan Kodondi udah menjelaskan. Ini kan mereka ada dari Homer, ada dari mana? Oh, ya itu Yeskiel terinspirasi dari mana kok? Oh, gini. Sahabat-sahabat yang belum baca Yeskiel baca ya. Tunggu. Saya luruskan sedikit. Luruskan sedikit. Boleh. Mungkin kalau orang yang membaca Yeskiel 23, menganggap bahwa mana mungkin ini firman Tuhan karena ceritanya cerita porno gitu, ya kan? Ada 2 kakak perempuan yang bersundal, tapi juga jangan lupa bahwa cerita 2 orang perempuan, kakak perempuan yang bersundal itu sebenarnya itu adalah bahasa majasi, itu adalah bahasa kiasan. Nah, bahasa kiasannya yang dimaksudkan apa? Coba kita baca aja supaya pemirsa tahu ya. Aduh, jangan kok. Enggak. Kita kasih lihat ininya. Ada penonton anak kecil nggak kok? Enggak, maksudnya gini, supaya pemirsa juga paham. Oke, baik. Maksud daripada Yeskiel itu apa? Baik. Ya. Sebentar. Ini pendeta aja waktu ditantang Syekh Ahmad Dedat, bacanya ngebut kok. Bacanya 1000 km ya? Bacanya ngebut kok. Ducati Kodondi kalah. Lewat ya? Lewat. Sebentar, 23 ayat 1 sampai 20. Nah, kakak beradik Ohola dan Oholiba. Iya.
Ohola dan Oholiba digambarkan sebagai dua kakak perempuan, saudara perempuan. Datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ada dua orang perempuan, anak dari satu ibu. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya, di sana susunya dijamah-jamah dan dada perawannya dipegang-pegang. Nama yang tertua adalah Ohola, dan nama adiknya adalah Oholiba. Mereka aku punya dan mereka melahirkan anak lelaki dan perempuan. Mengenai nama-nama mereka, Ohola ialah Samaria, Oholiba ialah Yerusalem. Jadi ini sebenarnya menggunakan kalimat majasi. Ini untuk menggambarkan orang-orang Israel yang ada di Samaria dan Yerusalem. Yerusalem di selatan, Samaria di utara. Ini sama-sama bangsa Israel. Dua kota ini digambarkan dengan dua perempuan kakak beradik yang sedang bersundal gitu. Bersundal itu artinya apa? Sedang berzinah gitulah ya. Itu menggambarkan bahwa bangsa Israel, Yerusalem dan Samaria ini yang digambarkan dengan dua perempuan yang sedang bersundal, itu mereka sebenarnya sedang musyrik gitu. Orang-orang Israel itu sedang musyrik menyembah Tuhan yang lain. Digambarkan dengan cerita ini seperti dua kakak perempuan yang bersundal di Mesir. Tapi kok detail banget kok. Sampai ke bawah-bawah kok. Saya nyebutinnya nggak enak nih sahabat. Sampai di ayat keberapa tuh ada kata-kata ada zakar kuda gitu. Itu kan jadinya kan majasnya kemana-mana kok. Jadi gitu. Ia berahi kepada kawan-kawannya bersundal yang auratnya seperti aurat keledai dan zakarnya seperti zakar kuda. Ini. Jadi ini adalah sebenarnya gaya bahasa. Ini gaya bahasanya orang Israel yang menggambarkan kisah sejarah kehidupan mereka sendiri sebenarnya. Ya. Bahkan kan mereka juga menggambarkan bahwa Nabi Yakub kan menang bergulat sama Elohim. Itu kurang ajar banget itu. Masa Tuhan... Makanya dia dikasih nama Israel karena dia menang gulat sama Tuhan gitu. Jangan-jangan itu gaya bahasa. Bahkan kalau kita mundur lagi sampai ke dalam zamannya Nabi Adam dan Hawa, digambarkan Tuhan berjalan mencari Adam dan Hawa di Taman Eden. Adam, di mana kamu gitu, kok kayak orang main petak umpet kalau kata almarhum Syekh Ahmad Didat ya. Itu sebenarnya adalah gaya bahasanya orang Israel yang bisa dikatakan apa ya? Seperti mempersonifikasikan Tuhan gitulah. Dengan tujuan supaya pembaca paham gitu. Lebih mudah memahami gitu lah. Sekarang kalau di Yesaya juga Tuhan digambarkan punya bulu paha gitu. Itu adalah memang sebenarnya adalah majasi atau kiasan, metafora sebenarnya itu. Bukan benar-benar Tuhan punya bulu kaki, bukan benar-benar Tuhan jalannya kedengeran gitu waktu di Taman Eden. Bukan berarti Tuhan kelihatan punya punggung ketika menghampiri Nabi Musa gitu. Itu adalah hanya gaya bahasa. Gaya bahasa orang Israel yang mempersonifikasikan Tuhan supaya mudah dipahami oleh bangsa Israel. Ini kan orang zaman dulu sekali yang menulis gitu. Jadi kita jangan buru-buru judge gitu atau menilai bahwa wah ini ayat porno atau apa. Nanti dulu kita harus paham dulu konteks daripada ayat-ayat itu. Iya. Dan ini membuktikan bahwa ini bukan diwahyukan oleh Tuhan, tapi penulis. Penulis manusia yang memahami majas itu kan, yang hidup di budaya itu. Betul. Dan ini mengcounter Rasulullah yang ummi, yang tidak bisa baca dan menulis, dan hanya memberitakan, mendakwahkan wahyu yang dia dengar, plek 100%. Tablik sama orang-orang ini yang 40 penulis ini kok ya. Itu yang membedakan. Ya, jadi kalau kita pelajarin, ada lagi satu poster. Aduh, boleh nih. Kok nyambung sih? Seru nih. Kok nyambung sih? Nah, ini ada poster satu lagi. Ini adalah lini masa, atau timeline daripada sejarah daripada penyusunan Bible. Ya, ini kita mulai dari abad ke-10 sebelum Masehi. Ini kalau kita lanjut terus ke sini sampai ke zaman apa nih? Sampai ke zaman Adam dan Hawa. Kira-kira tahun apa nih? Tahun 4114 sebelum Masehi. Jadi kalau menurut cerita di Bible, bumi ini umurnya nggak lebih dari ini gitu. Nggak lebih dari 4114 BCE atau 4114 tahun ditambah lagi, ini kan sebelum Masehi ini.
tambah Masehi sekarang berapa? 2024. 2024. Berarti kan tidak lebih dari 6.000 sekian gitu. Bumi ini berumur gitu. Oke. Ya. Oke. Sesuai nggak dengan sains? Hah? Enggak. Bumi ini umurnya berapa? Berapa tahun? Enggak sesuai. 10.000? Wah, 20.000? jauh lebih tua dari itu. Hah? Jauh lebih tua dari itu. Jauh lebih tua dari 14. Iya. Bukan 14.000 ya? Iya. 14 miliar tahun. Iya. Jauh lebih tua. Bumi ini usianya diperkirakan sudah kurang lebih 14 miliar tahun. Iya. Nah, ini bagaimana ceritanya? Umur bumi hanya sekitar 6.000 tahun. Iya. Ya, jadi itu saja sudah tidak sesuai dengan sains. Tapi oke lah. Ini kan kita hanya berdasarkan teks nih ya. Dari mulai Adam dan Hawa, kemudian ini zaman Nabi Nuh di abad ke-25 sebelum Masehi. Ini zaman Abraham, abad ke-22 sebelum Masehi. Ini zaman Yakub dan anaknya Yusuf ya yang di Mesir, abad ke-19 sebelum Masehi. Ini Musa mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir. Ini zaman Salomo memerintah, sudah di abad ke-10 sebelum Masehi. Baru ketika Sulaiman atau Salomo ini meninggal, kira-kira tahun 931 sebelum Masehi, baru di sini muncul yang namanya hikayat-hikayat nih. Ini hikayat-hikayat yang satu berpusat kepada Musa, yang satu berpusat kepada Abraham. Ini bisa di zoom nggak ya? Ini nge-zoom nggak nih? Nah ya, yang Musa ini nanti juga ada pecah menjadi dua. Yang satu menimbulkan kitab ulangan, yang satu masuk ke dalam kitab-kitab kejadian, keluaran, dan bilangan. Begitu juga yang Abraham juga masuk ke dalam yang kejadian, keluaran, dan bilangan. Nah, ini semua ini ya dengan tambahan ini, nanti ada tambahan ini, imamat dan segala macam menimbulkan atau menjadikan satu kitab yang disebut dengan Torah. Menurut Yadi sebenarnya Torah. Torah itu yang disebut dengan 5 kitab Musa. Kejadian, keluaran, imamat, bilangan, ulangan. Nah, ini yang disebut dengan Pentateuch. Pentateuch, Penta itu 5 gitu ya, 5 kitab Pentateuch. Nah, ini yang kemudian ini sebenarnya disusun nih, lihat nih. Ini nggak jauh dari apa? 450-an sebelum Masehi. Ya. Ini kemudian yang diterjemahkan menjadi Septuaginta. Kalau ini berbahasa Ibrani, diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Gitu. Nah, yang ini nanti digabungkan dengan kelompok kitab-kitab yang disebut dengan Nevi'im atau nabi-nabi ini. Gabung lagi dengan kitab-kitab yang Ketuvim, tulisan-tulisan bijak. Jadi ini Torah, ini Nevi'im, ini Ketuvim, menjadi satu, menjadi kitab yang disebut dengan Tanakh. Nah, ini kitabnya. Ini kitabnya Tanakh. Ini yang dipakai Yahudi. Nah, ini yang disebut dengan Bible-nya orang Yahudi, gitu ya. Yang dia baca. Sampai di sini. Nah, selain itu juga ada kitab-kitab yang berwarna merah ini yang disebut dengan kitab-kitab apokrifa. Nah, apokrifa ini ada yang diakui, ada yang tidak diakui. Nah, setelah yang ini tadi menjadi Septuaginta, ini ditambah dengan kitab-kitab tulisan daripada Kristen, ya, surat-surat Paulus, kemudian 4 Gospel, kemudian surat-surat Rasul. Baru ini menjadi Perjanjian Lama, ya. Ini ada di sini ada Kodeks apa nih? Vatikanus, yang paling terkenal nih ya. Ini menjadi Perjanjian Lama, digabung dengan ini Perjanjian Baru. Nah, ini plus ini menjadi ini. Nah, saya pegang apa kok. Nah, ini kitabnya orang Kristen. Di dalamnya ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Jadi separohnya kitab Kristen berasal dari ini. Berasal dari sini nih. Ya, dari sini yang mana ini sudah menjadi ini. Septuaginta. Nah, ini diterjemahkan sebenarnya 2 kali nih. Ini mungkin ada yang kurang sesuai. Jadi kalau ini kan Pentateuch hanya 5 kitab Musa, diterjemahkan menjadi Septuaginta oleh 72 rabi-rabi. Tapi yang ini, yang Profet dan Nevi'im ini juga diterjemahkan oleh orang-orang Yahudi yang sedang ada di Alexandria Mesir pada saat itu. Menjadi kitab tersebut Septuaginta, tetapi isinya bukan hanya Torah, tetapi juga Nevi'im dan Ketuvim. Gitu ya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen kuno, manuskrip-manuskrip kuno yang ada yang bisa disimpan oleh manusia sampai zaman sekarang.
Ya, ada MS Pesita, ini Pesita. Iya. Ini ada Codex Amiantinus Iya. atau Vulgata. Iya. Ini ada Codex Leningradensis Iya. atau Masoretic. Iya. Ini ada Codex Basilensis atau Iya. Byzantine. Iya. Ini ada Wycliffe Bible. Ini ada Textus Receptus sudah di abad ke-16 nih. Ini ada King James Version di abad King 17. James, ya, KJV. Ini ada Novum Testamentum Grace. Ini abad ke-19. Ini yang dipakai oleh LAITB nih. Oh, Untuk menjadi apa? Perjanjian baru. jauh sekali. Ya. Ini ada Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ini udah di abad ke-20 tuh 1977. Iya. Jauh Ya sekali. inilah perjalanan Bible-nya Kristen Nah, dan Yahudi. Yahudi. Kalau Yahudi sampai sini, kalau Kristen sampai sini. Dan yang tertua itu, Codex Vaticanus tersebut, itu kan bahasa Yunani kan kok? Yunani. Bukan bahasa Ibrani kan? Bukan. Iya. Yunani. Karena kalau bahasa Ibrani pastinya itu yang dipegang sama yang Yahudi. Ibrani juga ada nih yang Masoretic nih. Ini Ya, yang Masoretic. tapi itu nih. baru-baru Ibrani ini juga. kan? Baru-baru ini kan kok? Iya, ini abad 10. Abad 10 makanya. Iya, abad 10. Yang tertua tetap Yunani ya kok ya? Yang tertua di sini kalau menurut tahunnya, yang tertua di sini tetap yang Vaticanus, yang Yunani. Selain Vaticanus nanti juga ada Sinaiticus. Oke. Ya, Sinaiticus umurnya beda 30 tahun paling sama ini. Nanti ada lagi Alexandrianus. Iya. Itu juga tidak jauh beda dengan ini. Yang berbahasa Ibrani-nya berarti dipegang oleh orang Yahudi sekarang kok, atau betul-betul sudah dikubur kok? Yang mana? Yang asli, yang Ibrani yang mana? Yang ini Pentateuch ini. Ya, aslinya udah nggak ada. udah nggak ada kan? Oke. Nggak ada. Mungkin itulah yang asli tersebut yang dipegang oleh pendeta Buhaira ya kok ya? Yang ini asli nggak ada, ini asli juga udah nggak ada. Tuh kan? Semua juga lost. Ya. Septuaginta ini juga udah nggak ada. Tuh. Ada juga Dead Sea Scroll. Ya. Dead Sea Scroll. Dead Sea Scroll ini malah diketemukannya baru di abad ke-20. Diakui nggak sama mereka? Ya itu sampai masuk ke dalam buku juga nih. Oke. Tetapi ya istilahnya tidak menjadi tidak masuk ke dalam Bible. Ini kan istilahnya hanya diterjemahkan sebagai referensi atau pembanding untuk Bible-Bible yang sudah ada. Oke. Nah, Dead Sea Scroll itu yang ini di sini nih. Ya, ditulis kira-kira di abad kedua sebelum Masehi. Ini diketemukannya di abad ke-20 kira-kira tahun 1950-an lah. Berarti Yesus belum lahir ini. Apanya? Ditulis ini ya? Iya, ini belum lahir. Yesus belum lahir. Ini dipercaya ditulis oleh orang-orang kelompok yang tadi itu, yang Yahudi itu, kelompok Esseni. Jadi kan tadi ada Saduki, Esseni, Farisi, sama apa tadi? Nih. Iya. Ini kan ada Farisi, Esseni, Zelot, sama Saduki. Nah, Esseni ini yang dianggap yang menulis Dead Sea Scroll. Karena ini Esseni adalah kelompok orang-orang Yahudi yang sangat-sangat religius gitu. Ya, nggak ngurusin dunia gitu istilahnya. Mereka ibadah terus, zikir terus gitu. Dan mereka memisahkan diri dari keramaian. Mereka tinggal di gua-gua. Makanya ini ditemukan di gua. Ini pendeta Warako, pendeta Buhaira ini bisa jadi ya Pak ya? Bisa jadi. Walau-walam. Walau-walam. Ya, baik. Ya, oke. Kok. Dan lanjut nih kok. Saya sampai saking semangatnya nih sahabat-sahabat. Ini kan banyak banget yang memfitnah kok. Ya, memfitnah. Oh tadi belum terjawab tapi kok. Apa? Itu terilhami dari mana tuh kok? Kalau yang PL kok, kebanyakan dari Helenisme, dari Homer atau dari mana kok? Gini, kebanyakan. Kalau yang PL, itu kan memang tulisannya kan terbentuk dari hikayat-hikayat, ya, dan juga dari chronicle gitu. Chronicle. Tawarikh gitu lah istilahnya. Tawarikh, oke. Sampai abad ke-8 atau 9, di dalam tradisi Yahudi sendiri, itu mereka masih yakin bahwa yang disebut dengan 5 kitab Musa itu yang menulis adalah Nabi Musa sendiri. Gitu. Tetapi belakangan akhirnya, salah satu rabi Yahudi sendiri, yaitu Ibn Ezra, dia melarang untuk membicarakan hal itu. Gitu. Ya, dia bilang udah keep quiet. Katanya. Kenapa? Karena ternyata belakangan baru ada teori yang timbul bahwa nggak mungkin
5 kitab Musa itu yang disebut dengan Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan itu ditulis oleh Nabi Musa, nggak mungkin. Kenapa? Karena di dalamnya ini banyak kisah-kisah yang diceritakan berulang. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali. Kalau yang 2 kali disebut doublet, yang 3 kali disebut triplets gitu. Bukan triplek ya, triplets gitu ya. Nah, kenapa bisa diceritakan 2 kali, 3 kali begitu? Karena ternyata disinyalir bahwa ada sumber kisah yang lebih dari 1 yang masuk dalam kitab-kitab itu. Ya. Disinyalir juga bahwa Pentateuch itu disusunnya adalah ketika orang-orang Israel sedang mengalami pembuangan ke Babel, ya, di Babilonia. Ketika mereka dikalahkan oleh Babilonia, utara dan selatan. Ketika Babilonia mengalahkan Assyria, utara dan selatan itu dikuasai oleh Babilonia di tahun 597 sebelum Masehi. Tahun 596 Masehi, Babilonia menghancurkan Haikal Sulaiman yang dibangun oleh Raja Sulaiman. Ya, 597, 596 dihancurkan, beda setahun nih. 596 orang-orang Israel dibawa oleh dibawa oleh Raja Nebukadnezar II ke Babilonia. Ya, orang taunya itu kan sebutan pembuangan Babel. Gitu. Baru ketika tahun 500-an sebelum Masehi, itu baru Persia, yaitu Cyrus Agung mengalahkan Babilonia, gitu ya. Barulah ketika itu orang-orang Israel yang di Babilonia itu dipulangkan ke Palestina. Nah, pada waktu di Babilonia itu sebelum pulang, mereka itulah yang menyusun Pentateuch itu, gitu. Ya. Jadi disusun itu ada kira-kira 4 mazhab, 4 sekolahan lah, yang menjadi sumber kisah di dalam 5 kitab Musa itu. Ya. 4 mazhab atau 4 sekolah ini apa? Kelompok Yahwis, kelompok Elohis, kelompok Priestly, dan kelompok Deuteronomis. Gitu. Nah, kelompok-kelompok ini yang mempunyai cerita yang mungkin berbeda, yang kemudian masuk ke dalam 5 kitab Musa ini, gitu. Jadi misalnya Kejadian. Kejadian ini kisahnya diisi oleh 2 kelompok misalnya, Yahwis dan Priestly misalnya. Nanti yang Exodus misalnya, ini misalnya nanti ada yang Priestly, ada yang Elohis. Begitu seterusnya, kecuali yang Deuteronomis. Kalau Deuteronomis ini full kisahnya hanya dari 1 kelompok saja, yaitu kelompok Deuteronomis. Karena ada 4 kelompok yang masuk ke dalam 5 kitab Musa ini, maka di dalam sini banyak kontradiksi gitu. Karena ceritanya diceritakan 2 kali, ada yang 3 kali. Gitu. Nah, kalau mau dibilang diinspirasi atau diilhami oleh Roh Kudus, dengan 4 kelompok ini, terus Roh Kudusnya dari mana gitu? Orang bisa masuk bercampur-campur gitu, makanya jadi banyak kontradiksi gitu. Kalau dari Roh Kudus, harusnya kan kalau mau 1 kitab ya 1 kelompok aja, ya, atau 1 kelompok ini kelompok aja. Tapi ini bisa 2 kelompok masuk ke sini, nanti 2 kelompok masuk sini, 2 kelompok masuk sini. Lah kan banyak kontradiksi. Ya, pasti. Nah, kalau banyak kontradiksi, bagaimana bisa dikatakan itu diilhami oleh Roh Kudus? Gitu. Itu sih jadinya. Ini berdasarkan apa ya namanya ya, kajian ilmiah ya. Ada dokumennya, ada bukunya gitu ya, yang membuat atau menganalisis sejarah ini gitu. Terjawab sudah, alhamdulillah. Lanjut kok, nih masih ada pertanyaan nih kok, nggak apa-apa kok ya? Nggak apa-apa. Ini soalnya kok, ini kan banyak banget yang dipakai oleh para misionaris ya, yang tidak bertanggung jawab nih. Kenapa saya bilang tidak bertanggung jawab? Mereka masuk Islam ujung-ujungnya, yang dimurtadkan ditinggal. Oh gitu. Yang kemarin podcast sama Kododi. Oh. Iya, jadi dulu itu kan misionaris gitu ya. Mereka berhasil memurtadkan, mereka masuk Islam malah sekarang gitu kan. Ada yang begitu ada. Ada banyak kok. Ya, dan mudah-mudahan mereka mereka balik lagi gitu, ke daerah-daerah itu. Terus? Ini kan mereka pakai ini kok, bahwa mereka meragukan Islam itu dihajarnya sosok Rasulullah. Difitnah habis-habisannya sosok Rasulullah. Dan yang paling mereka gaungkan adalah Rasulullah ini dituduh pedofil kok. Aduh. Dituduh pedofil. Sebentar kok, ini saya ada data nih kok. Biar kita ini kok, biar kita kasih tahu nih kok. Mereka yang di lapangan kalau Rasulullah dihina seperti ini, ternyata kok saya meneliti dan saya membaca kitab-kitab para imam kok. Ternyata bertentangan kok
yang Rasulullah menikahi Sayyidah Aisyah umur 6 atau 9 tahun itu bertentangan dengan fakta sejarah. Jadi ini saya dapat fakta baru nih kok. Jadi biar bisa menjawab nih para misionaris yang menyatakan Rasulullah itu pedofil dan sebagainya, nauzubillah, menikahi anak kecil. Ternyata kok, nih nggak bermaksud nih kok ya, nggak bermaksud menggurui Kodondi nih. Saya masih tetap master, masih terus belajar. Cuma ini ada ini kok, ada penelitian kok. Ahli sejarah Ibnu Hajar al-Asqalani, Abdurrahman bin Abi Zanat, Ibnu Katsir menyebutkan bahwa selisih usia Aisyah dengan kakaknya Asma 10 tahun 10 tuh kok. tahun, 10 tahun, betul. Dan menurut kitab Al-Bidayah wa Nihayah, Asma wafat tahun 73 Hijriah kok. Di usia 100 tahun. Nah, Al-Hafidh Abu Naim, Asma itu lahirnya 27 tahun sebelum hijrah Nabi kok ke Madinah. Ya, dengan demikian, jadi kok fakta sejarah membuktikan Nabi hijrah ke Madinah itu usia Asma 27 tahun kok. 622 Masehi. Nah, jika Asma berusia 27 tahun ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, maka usia Sayyidah Aisyah, istri Nabi tercinta ya, berhijrah berarti usianya 17 tahun kok. Saya udah pernah baca itu. 17 tahun kok. Saya udah pernah baca. Jadi ada pendekatan yang membandingkan usia Aisyah dengan kakak perempuannya Asma binti Abu Bakar. Ada yang membandingkan juga dengan usia Aisyah ketika perang Badar. Dia juga ikut kan? Perang kan minimal 15 tahun. Terus kemudian juga ada yang membandingkan dengan turunnya surat Kamar. Terus kalau nggak salah ada satu lagi apa ya? Yang membandingkan dengan hadis-hadis yang dari Aisyah bahwa Nabi sering datang ke rumahku ketika aku apa gitulah. Tapi itu hadis yang menceritakan masa kecil Aisyah ketika sebelum hijrah. Gitu. Betul. Itu adalah pendekatan-pendekatan yang membantah bahwa Nabi Muhammad SAW menikahi Aisyah berusia 6 dan berumah tangga umur 9 tahun. Nah, tapi itu sebentar. Yang ada di dalam hadis Bukhari yang mengatakan bahwa Aisyah dinikahi usia 6 tahun dan berumah tangga usia 9 tahun. Itu yang meriwayatkan seorang bernama Hisham bin Urwah. Bin Urwah. Dia meriwayatkan hadis itu ketika dia sudah pindah ke Irak. Betul. Dan sudah berusia 70 tahun. Dan sudah dianggap pikun. Betul kok. Nah, itu fakta sejarah. Oke, jadi kita gini, kalau saya punya pendekatannya dua arah, dua jalan. Kalau yang tadi Mas katakan, terus kemudian ada pendekatan-pendekatan yang lain, ini adalah pendekatan kedua untuk membantah tuduhan Nabi pedofil. Sangat. Tetapi jangan lupa juga bahwa di dalam anggap aja riwayatnya Hisham itu betul. Anggap aja. Anggap nih. For the sake of the argument. Tapi saya nggak mau nih. Saya nggak mau anggap ini. Tapi anggap aja gitu ya. Anggap aja betul. Anggap aja hadis itu sahih. Bahwa Aisyah dinikahi usia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun. Anggap aja betul. Saya ingin melakukan pendekatan dari apa? Dari tradisinya bangsa Semit. Bangsa Semit itu apa? Arab, Syria, Ibrani. Ini kan dianggap sebagai bangsa Semit, keturunan dari Sem, keturunan dari Sem, anaknya Nabi Nuh. Bangsa Semit itu mempunyai tradisi pernikahan dini. Bangsa Yahudi, anak perempuan usia 3 tahun 1 hari itu udah boleh ditidurin. Menikah itu usia 11 tahun itu udah harus menikah. Bangsa Semit itu, bangsa Ibrani itu maksud saya. Itu Yahudi ya? Bangsa Yahudi ya. Yahudi. Sebentar. Ini harus kita jelasin soalnya kok. Saya harus ngeluarin kitab ini nih. Pernah dengar Ishak menikahi Ribka di Perjanjian Lama? Belum. Ishak, anaknya Nabi Yakub, tahu. Punya istri namanya Ribka kan? Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ishak anaknya Nabi Ibrahim, yang nanti punya anak Yakub, ya kan? Ishak ini menikahi istrinya bernama Ribka berapa tahun? Belum pernah baca saya, jujur aja. Belum pernah baca kitab nih. The Humas gitu. Ya, ini isinya yang 5 kitab Musa, tapi ada tafsirnya. Belum pernah baca? Belum.
Saya melewatkan bab Jadi itu gini, seperti itu. jadi kalau untuk menjawab tuduhan Nabi pedofil dengan pendekatan ada yang perang Badar, usia kakaknya dan segala macam, itu boleh, itu nanti. Tapi saya ingin membandingkan dengan kitab mereka sendiri, ya, Mm-mm. dari tradisi Yahudi. Gitu. Mm-mm. Bentar ya. Satu ini. Di surat apa kok? Di ini apa Kejadian. namanya? Kitab. Oke, Kejadian. Kitab Kejadian. Bentar ya. Oke. Nih. Oke. Ini ayatnya begini. Oke. Isaac was 40 years old when he took Rebecca. Ya. Ketika menikahi Rebecca, Ishak berusia berapa? 40 tahun. Ini ada keterangan nih. 40 years old. Isaac was 37 years old at the time of the Akidah. Akidah. Ya, Akidah itu yang itu yang pengorbanan. Oke. When Rebecca was born, he waited 3 years. 3 years until she was physically capable of marriage. Of marriage. Atau seder olam. Since he was 60 when 60. Rebecca gave birth, ya kan? Rebecca was barren for 20 years. Jadi Ishak berusia 37 tahun ketika peristiwa penyembelihan itu, dan Rebecca baru lahir. Dia ini siapa? Ishak menunggu berapa? 3 tahun sampai Rebecca siap secara fisik. Jadi kalau menunggu 3 tahun, berapa tahun Rebecca umurnya ketika dinikahi sama? 3 tahun. Bukan saya ngomong kan, ini yang ngomong kan. Bentar, kalau nggak salah ada lagi nih. Aduh. Sebentar ya. Iya. Mana ya? Ini pernah dibahas kok? Pernah. Oh, oke. Nah ini. Ayat yang ini. Ayat ketika Ishak meminta Rebecca untuk bertanya mau ngikut atau enggak gitu lah. Ini kalau nggak salah di Genesis pasal berapa? Pasal 24 ayat 57, 59 dan 61. Okay. Ini kan yang dikatakan, and they said, let us call the maiden and ask her decision. Mereka mengatakan, mari panggil anak gadis itu dan tanyakan keputusannya. So they escorted Rebecca, their sister, and her nurse, as well as Abraham's servants and his men. Kemudian, then Rebecca arose with her maidens. They rode upon the camels and proceeded after the men. The servant took Rebecca and went. Ini keterangannya apa nih? And her nurse according to the most common rabbinic chronology. The nurse was sent along because Rebecca was but 3 years old at the time. Berumur 3 tahun. Nah. Jadi Ribka, istrinya Nabi Ishak, dibawa pulang sebagai istri ketika usia berapa? 3 tahun. Siapa yang ngomong? Kitab Kejadian. Jadi kalau mau bilang Nabi Muhammad SAW nauzubillah mau jadi pedofil, mereka mau mengatakan Nabi Ishak pedofil nggak? Itu aja kalau saya. Ya, saya pakai pendekatan ini dulu nih. Pendekatan. Oke, ada yang menuduh memfitnah Nabi Muhammad SAW sebagai pedofil. Mereka berani mengatakan nggak Ishak pedofil? Itu maksud saya. Yang ada di kitab mereka yang sendiri. Ada di kitab mereka sendiri. Ya, walaupun ini adalah tafsir dari Yahudi, tapi kan kitab Kristen yang perjanjian lama kan dari sini. Sama. Gitu. Jadi kalau mereka mengambil kitabnya orang, tetapi menolak tafsirnya, gimana? Ya. Ini Ishak menikahi Ribka usia 3 tahun. Pernah dengar Daud berzina dengan Batseba? Usia berapa Batseba ketika pertama kali dizinai sama Daud? Belum tahu kok. Tidak tertulis di Bible. Di Perjanjian Lama tidak tertulis. Tapi kita bisa menghitung mundur dari usia kakeknya. Kakeknya Daud kakeknya Batseba tuh namanya Ahitofel. Ahitofel ketika berusia 10-11 tahun sudah punya anak.
Anaknya Ahitofel ketika berusia 10-11 tahun sudah punya anak. Ya. Mm-mm. Itu bisa dihitung mundur. Umur berapa Ahitofel mati. Mm-mm. Ahitofel di dalam kitab Mazmur dikatakan oleh Daud bahwa sebagai musuhnya Daud. Mm-mm. Ahitofel ini kan sebenarnya mertuanya Daud. Ya. Tapi mertuanya Daud ini akhirnya mengkhianati Daud. Orang-orang yang mengkhianati Daud ini dikatakan di dalam salah satu ayat di dalam Mazmur oleh Daud sendiri bahwa orang-orang itu tidak akan hidup setengah dari umurnya. Umur manusia berapalah total? 70 tahun lah kurang lebih. Kasih fur lah 80 tahun lah. Berarti usia dia mati nggak lebih dari 40 tahun kan? Sedangkan dari tafsirnya orang Kristen sendiri, Ahitofel matinya umur 33 tahun. Kalau Ahitofel matinya umur 33 tahun, berapa usianya Batseba gitu. Ketika dizinai oleh Daud. Itu kalau dihitung-hitung mundur, usianya Batseba tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Ketika berzina dengan Daud gitu. Saya ada hitungannya. Cuman saya nggak perlu terlalu panjang lah itulah ya, karena itu banyak ayatnya. Tapi kalau ada mau diskusi boleh. Jadi kesimpulannya Daud berzina dengan Batseba ketika Batseba berusia 7 sampai 9 tahun. Berani nggak ngatain Daud pedofil? Nah, itu maksud saya. Oke? Itu yang kedua. Yang ketiga, yang disebut dengan Maria, ibu Yesus, ketika hamil Yesus, yang menghamili siapa nih? Kalau menurut teks kan Roh Kudus. Iya kan? Menurut teks nih. Ditiupkan. Ya, Roh Kudus kan. Berapa usianya Maria ketika mengandung Yesus? Belasan. Berapa kira-kira? Antara 16. 12. 12. Oke. Ya, ini memang tidak masuk ke dalam Bible. Ya, tetapi ini adalah kitab sekunder mereka nih. Apokrifa ya? Mereka bilang apokrifa, ya. Ya, tadi kita udah bicara lah. Berapa nih? And when she was 12 years old, there was held a council of the priest, saying, behold, Mary has reached the age of 12 years. Ini ketika apa? Ketika gembala sidang Yahudi itu memilih Yusuf sebagai calon suaminya Maria. Jadi umur berapa Maria ketika hamil? 12 tahun. Siapa yang menghamili Maria 12 tahun? Menurut Bible mereka. Roh Kudus kan? Berani nggak mereka bilang Roh Kudus itu pedofil? Kalau Maria usia baru 12 tahun. Itu maksud saya. Oke. Masih ada lagi nggak? Ada lagi. Ntar dulu. Nih ya. Oke. Bilangan 31. 31. Ini adalah ayat-ayat tentang tawanan perang. Ya. Ayat ke-35 nih. Dan ayat ke-40. Baca, Master. Oke. Ayat 35 sama 40. Selanjutnya orang-orang yaitu perempuan-perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki seluruhnya 32.000 orang. Dan orang-orang 16.000 orang jadi upetinya bagi Tuhan 32 orang. Lalu Musa menyerahkan, terus nih kok. Iya, yang ini aja langsung nih. Lalu Musa menyerahkan upeti yang dikhususkan bagi Tuhan itu kepada Imam Eleazar seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Yang setengah lagi yang menjadi bagian orang Israel lain. Ini udah. Yang mana sih kok? Ini Jo. Udah. Lanjut. Jadi ketika bangsa Israel menang perang, mereka diharuskan membunuh semua musuh mereka, kecuali wanita-wanita yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Iya. Tadi kan saya bilang 32.000 orang. 32.000 orang. Kemudian upetinya buat Tuhan berapa? 16.000 orang. Upeti buat Tuhan 32 orang. 32 orang, yaitu 32 perawan atau 32 perempuan muda yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Tadi kan saya bilang usia wanita yang bisa ditiduri antara 3 tahun lebih 1 hari
sampai usia menikah mereka 11 tahun dan seterusnya gitu kan. Berarti kira-kira umur berapa? Iya, sama dong. Pasti di bawah 11 tahun Di dong. bawah 11 tahun. Ini Tuhan butuh upeti 32 perawan anak kecil gitu loh. Aduh. Apa mau menganggap Tuhannya pedofil kalau begini? Maksud saya. Gitu ya. Paham. Ya, ini bilangan 31 ayat 35 dan 40. Tolong dibaca. Nah, maksud saya, Iya. ini pendekatan saya ini lebih gimana kalau menurut Master? Iya. Hah? Ini Secara- berdasarkan teks di kitab mereka sendiri loh ya. Secara semitik ya. Ya, ini untuk bahasa Semitik. Mm. Terus berikutnya gini, Mm. ketika Nabi menikahi Aisyah, anggaplah dia usia 6 tahun, Mm-mm. kemudian berumah tangga ketika Aisyah berusia 9 tahun. Mm-mm. Saya mau nanya, pernah baca nggak hadis-hadis musuh-musuh Nabi yang protes dengan pernikahan Nabi? Pernah baca nggak? Musuh-musuh Nabi protes, lu pedofil lu gitu. Ada nggak yang protes begitu? Enggak. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena bangsa di zaman itu terbiasa ya. Karena pada zaman itu pernikahan dini itu adalah hal yang wajar, hal yang normal gitu. Ya. Oke. Kalau mau bilang normal, nanti ada orang bilang, 6 tahun masih segini, masih kecil. 9 tahun paling segini. Mereka nggak tahu bahwa orang Arab itu ras Kaukasoid. Kita, Indonesia, ras apa? Mongoloid. Mongoloid. Mm-mm. Sama nggak, Tat? Apa? Beda. Beda nggak? Beda. Pertumbuhan jasmaninya sama nggak? Beda. 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 Jadi kalau ras Kaukasoid itu adalah ras yang sama dengan orang-orang bule gitu. Mm-mm. Ya. Perempuan ras Kaukasoid tergantung dari gizinya, juga tergantung dari geografinya, tinggal di daerah yang panas, itu lebih cepat haid daripada wanita ras Mongoloid gitu. Bahkan di Indonesia sendiri sekarang wanita-wanita usia 9 tahun udah ada yang mens belum? Ada. Ada kan? Ada kan? Ada. Apalagi ini ras Kaukasoid di daerah yang panas dengan gizi makanan yang juga beda dengan ras Mongoloid gitu loh. Iya. Jadi tidak tertutup kemungkinan wanita ras Kaukasoid umur 9 tahun itu sudah akil balik. Iya. Artinya sudah mendapatkan datang bulan yang pertama gitu loh. Iya. Nah, terus salahnya di mana kalau sudah mens gitu? Iya. Nah, itu adalah pernikahan dini yang memang di bangsa apa namanya Semitik itu adalah hal yang wajar gitu. Yap. Musuh-musuh Nabi juga nggak ada yang protes. Yap. Karena wajar pada zaman itu. Jadi, nah saya ingin memberikan tadi sebuah buku, ada buku nih. Nabi SAW bukan pedofili. Iya, Haja Ya, Irena. ini tulisan dari Haja Irena. Bumi Irena Handono. Di sini kita juga harus belajar begini. Ya. Kapan sebutan pedofil itu baru ada? Nah, sebutan pedofil itu baru ada, baru diperkenalkan tahun 1886 oleh seorang psikiater Wina bernama Richard von Krafft-Ebing. 1886 abad berapa, Master? Jauh. 19 kan? 19. Apakah orang mau bawa standar moral abad ke-19 ke abad ke-7? Iya, nggak nyambung. Apakah standar moralnya sama? Beda. Kan pasti beda kan? Beda. Sedangkan dari abad ke-7 nggak usah sampai ke abad ke-19. Ini dari abad-abad pertengahan sampai abad-abad misalnya 15, 16, 17. Itu orang-orang Eropa sendiri itu masih banyak yang menikahi wanita yang berusia di bawah 10 tahun. Ya. Nggak usah raja ya. Ada nggak di sini? Nih. Nggak usah raja ya. Gospel mana ya? Ya. Oh ini. Ini seorang bapak gereja nih, apa? Santa Agustin. Ya. Ya. Saint Augustine, ya. Istrinya umur berapa? Belum pernah baca sih. 10 tahun. Oke. Istrinya umur 10 tahun. Santo Agustinus. Apakah yang menuduh Nabi Muhammad SAW pedofil mau bilang Santo Agustin pedofil? Hah? Raja Henry, ya, raja-raja di Eropa, punya istri umur berapa? Ada yang 6 tahun, ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun. Oke. Oke. Standar pernikahan di Amerika sendiri
itu juga dulu juga masih sangat-sangat rendah. Ada yang 11 tahun, ada yang 12 tahun, ada yang 16 tahun. Di Indonesia juga gitu dulu Di Indonesia dulu juga. 12 Mungkin ya. sekarang sudah dirubah lah ya. Iya. Coba Master kalau masih punya nenek, masih punya nenek? Oh udah enggak. Oh udah enggak ada. Udah Coba habis. tanya mamanya. Dulu neneknya menikah umur berapa gitu. Iya sih memang. Betul. Coba. Betul. Iya, Betul. gitu aja. Betul. Kalau saya menjawab dengan pendekatan ini, nah lebih nampol karena saya punya ini. Gitu. Kalau saya menjawab dengan pendekatan yang tadi, usia-usia kakaknya, usia turunnya surat kamar dan segala macam, itu masih sepihak. Tapi kalau ini, nah, saya bisa bertanya kepada mereka, apakah mereka mau menganggap Ishak, Nabi Ishak, Pedofil, Nabi Daud, pedofil, Roh Kudus, pedofil, Tuhan bahkan Tuhan sendiri yang minta upeti perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki sebagai pedofil. Nah, aduh. Kalau saya bertanya begitu, mereka berani jawab nggak gitu? Aduh. Terus kemarin saya agak tergelitik, lupa tuh kok, yang kok Dondi bilang ada yang menikahi menzinahi anaknya sendiri. Aduh, ini kok malam minggu jadi temanya ke situ mulu ya? Siapa menjadi anak? Iya, Nabi Lut. Iya, selain Nabi Lut, kemarin kita lagi ngebahas itu kok, yang foundernya ini. Founder apa? Oh, founder apa nih? Founder Kristen. Kok Dondi kan kemarin bilang, Mas Rama jangan kaget, itu ada yang menzinahi anaknya sendiri. Itu siapa aja kok di dalam kitab itu kok? Biar dijelasin nih, biar paham mereka. Maksudnya gimana? Ya selain Nabi Lut, yang tadi Kodon dicerita dia menzinahi, dua anaknya sendiri, itu siapa lagi di kitab ini yang diceritain kok? PLPB. Incest. Iya, incest. Ya udah, di malam minggu, jadi sahabat-sahabat, jadi kok ke situ mulu kita bahas ini. Yehuda, oke. Anak keempat daripada Nabi Yakub. Waduh, anak Nabi nih ya. Anak Nabi nih ceritanya. Yehuda, anak keempat daripada Nabi Yakub. Terus? Kan punya anak laki-laki 3. Yang pertama, ini akhirnya nikah dengan perempuan namanya Tamar. Anak pertama ini karena jahat, dia dibunuh sama Tuhan. Yang bunuh langsung Tuhan nih, mati. Digantikan oleh anak keduanya. Anak keduanya namanya Onan. Oh iya. Ya. Ini yang jadi kebudayaan. Nah, Onan ini setiap kali berhubungan dengan istrinya yang mantan istri kakaknya, Onan ini setiap kali berhubungan dengan istrinya dia mengeluarkan air mani di luar. Aduh, ini jangan dicontoh ini. Onan ya. Jadi saya nggak tahu kalau kata Onan ini berasal dari ini, saya nggak tahu. Emang dari situ kok. Emang dari situ. Kemudian karena si Onan ini dianggap jahat, akhirnya juga dibunuh oleh Tuhan. Terakhir baru. Bentar kok, berarti yang suka onani hati-hati. Dibunuh oleh Tuhan. Hati-hati ente. Yang terakhir anaknya Yehuda masih kecil. Karena masih kecil, jadi menantunya Yehuda nih yang namanya Tamar disuruh pulang ke kampung bapaknya. Kamu pulang dulu, anak saya masih kecil, belum bisa gantiin kakaknya gitu. Pulanglah si Tamar ini, menantunya Yehuda. Pulang ke rumah orang tuanya si Tamar ini, suatu saat Yehuda ini bersama temannya pergi ke kampungnya si istrinya, tapi bukan untuk nemuin menantunya, bukan. Ada urusan lain. Si menantunya ini dengar bahwa mertuanya datang. Si Tamar ini pura-pura duduk di pinggir jalan sambil berkerudung, berlaku seperti pelacur. Didatangi oleh si Yehuda, diajak tidur. Si Tamar ini minta jaminan gitu. Jaminannya akhirnya dikasih apa? Dikasih dia awalnya minta domba, minta domba. Tapi karena nggak bawa domba gitu. Jadi akhirnya dikasih dengan jaminan tongkat gitu. Tongkatnya Yehuda. Untung bukan tongkat Nabi Musa. Tongkat Yehuda ya. Oke. Saya takut salah baca ya. Saya takut salah baca ya. Kita mendingan baca aja. Oke. Ini pelakunya banyak ya kok. Ini karena Kodoni kemarin fokusnya ke situ tuh. Ini part 2 jadi harus dipertegas. Kejadian 38. Saya cuma lupa apa yang, kalau nggak salah stempel. Oke. Stempel itu jadi jaminan. Yehuda dan Tamar. Anak pertama namanya, bentar. Anak sulungnya namanya Er. Er jahat di mata Tuhan, maka Tuhan membunuh. Kemudian Yehuda menyuruh Onan menjadi pengganti suaminya, menantunya tuh ya. Kemudian Onan mati, anaknya yang masih kecil itu namanya
Shelah. Oke. Terus kemudian ketika Tamar sudah pulang, yang tadi saya bilang Tamar berpura-pura menjadi pelacur, Yehuda ingin meniduri, tapi perempuan ini minta bertanya kepada Yehuda, apa yang akan kau berikan kepadaku jika engkau meniduri aku gitu. Kata Yehuda, aku akan mengirimkan kepadamu seekor anak kambing dari kambing dombaku. Kata Tamar, asal engkau memberikan tanggungannya sampai engkau mengirimkannya kepadaku. Terus ditanya sama Yehuda, apa tanggungan yang harus kuberikan padamu? Jawab Tamar, cap meteraimu serta kalungmu dan tongkat yang ada di tanganmu. Oke, jadi kalung, cap, dan tongkat. Sebagai jaminan, DP lah, atau apa ya? DP. Jaminan. Jaminan, oke. Oke, lalu diberikan semuanya itu kepada Tamar, maka Yehuda menghampiri Tamar. Perempuan itu mengandung dari Yehuda. Jadi Yehuda menghamili menantunya sendiri. Masih menantu ya, belum dicerai loh. Karena kan di Yahudi punya tradisi kawin sambung namanya. Ya, tadi pertamanya dikawinkan dengan Tamar, mati digantikan dengan Onan, Onan mati, Shelah mau gantiin masih kecil. Nah, tapi entah bagaimana ceritanya, Tamar ini kok bisa menyamar jadi pelacur, Yehuda tidak mengenali, Yehuda meniduri Tamar sampai hamil. Dan Tamar ini hamil punya anak, namanya Peres dan Terah. Ya, nih, nanti sebentar. Dan, di Matius 1 nih, Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres ini memperanakan Hesron memperanakan Ram dan seterusnya sampai ke Yesus. Jadi leluhurnya Yesus yaitu adalah anak daripada perzinahan antara Yehuda dan Tamar. Gitu. Aduh. Gimana? Untung Yesus bukan anak kandung Yusuf. Ya, nah ini diceritakan. Ketika diberikan cap meterai, kalung dan tongkat, maka Yehuda meniduri Tamar, lalu perempuan itu mengandung daripadanya, bangunlah, lalu pergi, ditanggalkannya telukung dan dikenakan pula kejandaannya. Nah, dan seterusnya sampai akhirnya lahir, dikabarkan Tamar menantumu bersundal. Nah, di sini ada orang mengabarkan ke Yehuda bahwa Tamar menantunya Yehuda tuh bersundal, padahal bersundal sama Yehuda sendiri gitu. Bahkan telah mengandung dari persundalan. Lalu kata Yehuda, bawa perempuan itu supaya dibakar. Waktu dibawa, perempuan itu menyuruh orang itu kepada mertuanya mengatakan, dari laki-laki yang punya barang-barang inilah aku mengandung. Juga dikatakan, periksalah siapa yang punya cap meterai serta kalung dan tongkat ini, gitu kan. Lalu Yehuda memeriksa barang-barang itu dan berkata, bukan aku tapi perempuan itu yang benar, karena memang aku tidak memberikan dia Shelah anakku, dan ia tidak bersetubuh lagi dengan perempuan itu. Pada waktu perempuan itu hendak bersalin, nyatalah ada anak kembar dalam kandungannya, dan ketika ia bersalin, seorang dari anak itu mengeluarkan tangannya, lalu dipegang oleh bidan, diikatnya dengan benang kirmisi, serta berkata, inilah yang lebih dulu keluar. Ketika anak itu menarik tangannya kembali, keluarlah saudaranya laki-laki, dan bidan itu berkata, alangkah kuatnya engkau menembus keluar. Maka anak itu dinamai Peres. Sesudah itu keluarlah saudara laki-laki yang dan tangannya telah berikat benang kirmisi itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. Nah, berarti ini leluhurnya Yesus nih. Gitu. Dan Yehuda itu bapaknya Yahudi kan ya? Yehuda itu ya boleh dikatakan ya sebagai leluhurnya Yahudi. Suku Yahudi, ya, yang mana akhirnya nama Yahudi itu dipakai untuk nama bangsa dan nama agama. Betul. Gitu. Ya ini Yehuda. Kejadian 38. Nanti ada lagi anaknya Daud. Meniduri siapa? Kakak perempuannya sendiri. Aduh. Ini kalau diterusin urusan ranjang nih makin lebar nih aku ya. Makanya. Sampai ke Perjanjian Baru ada kok? Enggak. Oh enggak. Baru sih enggak. Oke. Makanya Bible ini di salah satu negara bagian di Amerika dilarang. Karena ada cita-cita seperti itu. Iya. Ya. Oke, terus tadi yang pedofil udah ya? Udah. Jadi bisa silakan sahabat-sahabat dengan rujukannya, tapi ini Sahih Kodondi tadi dari Perjanjian Lama, dan memang ini kebiasaan bangsa Semitik, kebiasaan orang tradisi di zamannya, tradisi zamannya.
Sahabat Nabi Umar bin Khattab menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib, sahabat juga, anak sahabat juga. Anaknya Ali bin Abi Thalib ketika dinikahi oleh sahabat Umar itu masih berusia 11 tahun. Oke. Jadi, Itu ada. ya, whether ini apakah Hisham bin Urwah yang memang lupa gitu ya, pikun saat itu, atau memang ini memang sudah jadi kebiasaan. Ya, masalahnya hadis itu kan ada di dalam hadis Sahih Bukhari. Ya, walaupun kita tidak boleh mempercayai 100%. Iya, harus diteliti lagi. Tapi kan hadis Sahih Bukhari ini kan ya boleh dikatakan punya reputasi lah. Iya, Ya. ya, betul. Tetapi kita kan yang ras Mongoloid ini kadang suka membayangkannya salah gitu loh. Ya. Kalau kita membayangkan anak usia 6 tahun, ya mungkin kecil, memang kecil. Kita membayangkan anak 6 tahun di Indonesia. Kan beda dengan anak 6 tahun di Saudi. Di zaman dahulu. Apalagi ketika usia 9 tahun, di sana 9 tahun. Iya. Sudah seperti apa Bang Sori kan kita juga nggak tahu, orang kita ras Mongoloid gitu istilahnya. Sedangkan orang tua kita, nenek kita, mungkin orang tuanya nenek kita juga melakukan hal yang sama. Menikah juga di usia muda. Iya. Ya, ada yang 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, yang mana buat orang Saudi itu sama mungkin dengan usia 9 tahun. Ya. Dan juga dari kalangan medical, mereka juga mengatakan bahwa wanita yang hidup di daerah yang panas dengan gizi tertentu itu mereka bisa mendapatkan haid pertama kali ketika berusia 9 tahun. Ya. Nah, jadi kalau begitu, kalau hanya berdasarkan standar pedofil, ya dianggap menyukai anak yang di bawah 15 tahun, sedangkan pedofil itu sendiri menurut menurut standar medikal itu sebagai penyakit kejiwaan. Kita bisa nggak membaca dari hadis-hadis yang sahih juga dari Sayyidah Aisyah bahwa pernikahan Aisyah dengan Nabi itu pernikahan yang happy atau pernikahan yang tidak happy? Sangat happy. Sangat happy. Kalau pedofil itu mengincar targetnya itu kan korban harusnya. Korban. Lah apakah mungkin Aisyah itu korban? Lah wong happy kok pernikahannya, gitu loh maksudnya. Jadi pedofil itu adalah penyakit kejiwaan. Ya. Kalau dibandingkan dengan pernikahan Nabi dengan Aisyah, ya nggak masuk, nggak cocok. Orang pernikahan Nabi dengan Aisyah pernikahan yang happy kok, gitu ya. Iya. Gitu. Tuh dengerin para misionaris. Ya, jadi sebelum memfitnah Nabi Muhammad, coba cek dulu perjanjian lamanya. Dan lanjut nih kok. Ya. Menuju ke pertanyaan terakhir kok. Ini kan jujur banyak banget kok yang nanya. Tapi tolong sahabat-sahabat jangan mengganggu DM Kodondi. Kodondi di DM mengenai beasiswa, jangan. Nah, ini Master jelasin sekarang ya. Ya, boleh. Jadi kok buat para penonton setia channel Kodondi MK. Jadi sahabat-sahabat nanti yang memang mau beasiswa kuliah sampai lulus, betul-betul nol, tidak mengeluarkan biaya sama sekali, tidak ada uang gedung, tidak ada SPP, tidak ada ujian, sahabat-sahabat bisa DM itu @MBC University IG-nya. Atau kalau memang nanti mau memfollow ya, silakan langsung follow saja MBC University, dan juga memfollow @masteralma_magic motivator saja. Jangan ganggu IG-nya Kodondi ya, karena Kodondi bentar lagi mau debat nih. Iya. Ya, tanggal berapa kok? Insya Allah 26. Tanggal 26 kita doakan Kodondi sehat, Kodondi panjang umur, dilancarkan semuanya, dan lawan berapa pendeta kok? Kemarin kan dikeroyok 3. Besok gimana? Besok 2 minimal besok. Oh 2. Kodondi berdua juga atau sendiri? Saya ada bertiga. Cuman nanti bisa diatur lah. Apa istilahnya siapa yang tampil 3 lawan 3 lah ya. Saya pengennya dari sana pendeta 2 atau 3, lawan saya sendiri aja gitu. Begitu pengennya. Kayaknya Kodondi sudah merasa nyaman dengan dikeroyok. Sahabat-sahabat ya. Ya, lanjut kita doakan Kodondi di debatnya besok lancar. Dan yang kemarin banyak omong kok. Ya, ditantang nantang Kodondi, nantang segala macam. Ya, nantang itu kalau ditantang balik jawab gitu. Ini kabur ya. Untung dia nggak punya modal, untung. Iya. Kalau dia punya modal, dia bisa sewa tempat, terus debat sama saya yang jadi turun kelas jadi.
dan kita modalin bahkan kok ya. Jadi udahlah jangan Iya. jangan menghina, jangan sampai nantang-nantang doang. Iya. Buktikan. Ya, tolong para kita sekarang langsung aja kok para uskup, ya pendeta, ya imam-imam besar lah. Kalau Katolik, Rabi juga boleh kok ya. Rabi yang mau ngajak kita. saya juga rencana juga mau ngajak Rabi. Iya. Kalau Ada di Katolik, di Manado ada tuh kok. ada ya. Kalau Katolik itu mereka tidak boleh debat sebelum dapat izin dari pusat. Dari Vatikan. Iya. Ribet amat kok. Iya. Katolik emang gitu. Nggak usah debat. Mau cerai aja harus sampai nunggu persetujuan dari Vatikan. Ya Allah ya Rob. Gitu. Agak lama dong ya. Ya, lama, masih lama. Ya udah, berarti itulah kenapa guru kita tercinta Syekh Ahmad Dedat capek nungguin ya, nggak dijawab-jawab ya tantangannya ya. Ya Allah. Pokoknya kita modalin ya kok. Kalau misalnya memang ada yang punya jemaat besar, kita adain. Jadi kita kalau adain. yang kita ajak dialog atau debat itu, yang kita ajak minimal pendeta. Iya dong. Pendeta yang punya jemaat. Iya dong. Kalau dia mau, kita yang sediain tempat. Kita yang fasilitasin. Iya. Ya, tempat enak buat tidur, makan enak. Tempat debat kita semua sediakan, fasilitas kita semua sediakan, dari mulai peralatan dan kemudian disiarkan live di YouTube. Iya. Ya, kita pakai moderator, kita pakai timer. Semuanya diusahakan debat dengan cara yang paling bermartabat. Betul. Ya, jadi waktunya juga sama, adil. Iya. Tidak boleh ada yang diberatkan gitu. Jadi semuanya harus sama. Iya. Karena kita mau debatnya itu dengan cara yang paling baik. Menghormati lawan debat. Betul. Dan kita harus berdebat secara akademis dan ilmiah. Iya. Tidak boleh asumsi, tidak boleh menyerang pribadi, apalagi sampai menghina sesembahan orang lain. Iya dong. Itu yang kita jaga. Gitu ya. Dan harus merujuk kepada Bible-nya. Iya. Nah, kita memang selalu berupaya untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada lawan debat kita. Ya. Kita berikan jaminan keamanan. Jadi keamanan kita jamin. Iya dong. Cuman kehormatan kita nggak jamin ya. Oke. Ya, yang penting kalau Anda mau terhormat, ya setelah nantang buktikan gitu kan. Ya. Nantang punya modal gitu kan, punya jamaat. Atau kita modalin deh kalau memang Anda punya jamaat ya, sahabat-sahabat di luar sana. Nah, ini tadi gimana nih? Nah, ini jadi followersnya Kodondi, nanti tinggal DM aja tuh tadi ke MBC University atau ke nanti ditulis ada teksnya. @mastraalma_magic motivator. Jangan ke IG-nya Kodondi lagi sibuk nih mau debat ya. Jadi nanti passwordnya gimana? Tinggal aja ngomong gini, misalnya Assalamualaikum atau selamat pagi, selamat siang, sore, malam. Saya baru saja menonton channel Kodondi. Nah, jadi passwordnya Kodondi, passwordnya. Betul. Kenapa harus ada password Kodondi? Biar kita tahu nih mana yang tertarik mengambil program beasiswa. Jadi kok nggak ada biaya kok. Dan nggak ada duitnya. Nggak ada. Ini jadi mau nanya nih. Iya boleh. Dari mana duitnya gitu? Jadi kok ada kan yang begitu nanya begitu ada ya? Iya. Makanya orang pada bingung kan. Ini tes masuk aja bayar kan. Ini kita tesnya nanti kok. Jadi kan yang udah daftar nih kok, daftar program beasiswa, nanti kita tesnya wawancara doang kok. Nggak ada tes yang ngejelimet gitu kayak. Itu ada batasan minimal usia, maksimal usia? Nah, yang belum bekerja ya kok ya. Kita yang belum bekerja lah. Minimal usia? Kalau batasan usia ya biasanya kalau yang belum bekerja itu kan lulus SMA. Ya, lulus SMA. Oh, minimal SMA. Iya, lulus SMA atau paket C. Anda paket C juga boleh. Sampai biasanya umur 23 gitu ya kok ya. Nah, itu masih oke. Tapi nanti gini lah, sahabat. Misalnya memang umur saya nggak boleh. Wawancara dulu. Oh, wawancara dulu. Ya. Jadi biar kita adil nih kok. Ya, biar kita adil. Misalnya gini kok, soalnya gini. Dia mau daftar, mau ikutnya saya mau jadi muridnya Kodondi. Oh, jurusan teologi. Oh gitu. Teologi kristologi gitu kan. Kita bikin nih kok. Kan belum ada kan? Iya. Gampang kok. Oh, bikin. Saya tinggal kontak-kontak sahabat saya yang di kampus asing, jadi kok. Oh gitu. Iya, kita kan pakai akreditasi. Oh, ini akreditasinya asing ya? Internasional aja. Dari apa? Dari sahabat saya nge-link sampai ke UN, United Nations. Oh, United Nations. Ya, PBB. UN ECOSOC. Iya. Oh. Kita ada akredited dari sana dan juga jadi nanti tinggal misalnya dia mau kristologi nih kok. Nah, ya udah, kita kumpulin kok. Buka gitu. Buka. Oh. Teologi. Oh, boleh juga tuh ya. Iya, sarjana teologi. Misalnya dia mau berdakwah gitu ya kok ya. Mau yang tadi mantan misionaris dan sebagainya, dia mau balik lagi ke daerah yang dulu dia murtadkan. Dia kembalikan lagi. Nah, kita juga satu-satunya kampus yang ngasih modal kok. Modal apa? Modal bisnis. Ah, serius? Jadi pendekatannya itu karena para nabi dan rasul kok. Itu rata-rata apa kok? Apa? Rata-rata para nabi dan rasul rata-rata apa pekerjaannya? Bisnis. Iya. Iya, pedagang. Bisnis, betul. Iya.
Nabi Adam? Nabi Adam. Nabi Adam apa? Apa dong, petani? Apa? Nggak kejebak. Ya, cuma Nabi Adam yang bukan pebisnis. Bukan pebisnis. Bukan pebisnis. Oh, bisnis sama siapa orang belum ada orang? Nggak mungkin jualan sama Siti Hawa. Sama anaknya nggak mungkin. Jadi dari mulai Nabi Idris, Nabi kedua, sampai Rasulullah Muhammad SAW, semuanya bisnis, pengusaha, pedagang. Jadi kami memang fokusnya mencetak para entrepreneur kok. Jadi walaupun dia dakwah nanti, dia pakar kristologi, dia pakar teologi, dia mau usaha apa? Dia terus yang modalin ini? Iya. Berapa modalnya? Nah tadi kan ada macam-macam kok, ada yang 10 juta, ada yang 20 juta, bikin UMKM. Oh, tapi harus dikembalikan dalam waktu tertentu apa? Bagi hasil. Oh, bagi hasil. Ada yang kita bukain kafe, nanti kafenya bisa buat tempat diskusi kan? Bisa buat tempat debat. Ada yang buka tempat cuci motor nggak? Ada. Oh, Ustaz Erik punya nih. Oh iya. Ya satu. Ustaz Erik di belakang layar ya. Pokoknya bisnis lah. Ada. Cuci motor Ustaz Erik nih. Dia modalin malah. Jadi kuliahnya berapa tahun terus modalin? Kuliahnya kalau luar negeri itu kan 3 tahun kok. Ini juga kuliah 3 tahun? 3 tahun. Kalau kita mengikuti kurikulum internasional ya. Ya 3 tahun kelar bachelor gitu kan. So sahabat-sahabat yang mau kuliah teologi, kristologi, nah ini yang mungkin nggak kita batasin nih. Pokoknya daftarnya dulu deh. Nah dia tes wawancaranya juga gratis kok. Jadi tes masuk kan dikiranya bayar gitu ya. Master Alma mau ngumpulin duit receh gitu, 100.000, 200.000. Nggak ada. Ya, jadi langsung daftar ke DM, nanti tes wawancara, langsung ke master. Langsung ke kantor. Apa? Fakultas teologinya kapan dibuka? Segera dong. Hah? Yang penting kan dekannya siap. Nah, kalau dekannya siap. Dekan itu tuh dekan tuh. Kalau calon dekannya siap, kita buka segera kok gitu. Jadi, nah, sahabat-sahabat, yang penting itu kan bukan gelarnya kok. Yang penting adalah mereka belajar dari expert. Mereka belajar dari Kodondi, mereka belajar dari master gitu ya. Kalau saya ngajarin bisnis, Kodondi ngajarin teologi ya gitu. Ya, jadi kita buka nih kok, dan segera karena nanti mulai kuliahnya itu di Agustus. Bulan Agustus? Agustus. Ini Mei, April, Mei, Juni. Iya, masih ada waktu. 3 bulan ya. Terus tes wawancaranya lama nggak, Master? Nggak lama kok. Tes wawancara itu jadi kita mau melihat akhlak dia kok. Oh, gitu. Kita mau ngelihat akhlak, mau ngelihat dia punya paket C nggak, minimal punya paket C, fotokopi KTP, KK dan sebagainya. Itu aja. Jadi yang dibawa nanti fotokopi ijazah, ya ijazah terakhir, minimal paket C, fotokopi KTP, KK, terus fotokopi raport. Ini ngomong-ngomong khusus Islam atau agama apa aja boleh? Apa aja. Oke. Apa aja kok. Dari Sabang sampai Merauke. Keren. Ya siapa tahu kan dari mahasiswanya buat agama apa aja ya? Apa aja. Keren. Ya jadi nggak harus untuk kaum muslimin, nggak. Ya semuanya. Silakan. Ya dan tanpa biaya speser pun. Jadi Master tunggu Kodondi menjadi password. Saya nonton Kodondi. Nah itu password untuk free tes wawancara. Nanti setelah itu langsung diberitahukan hasilnya kok. Jadi nggak perlu nge-DM terus gitu. Nah, ikut tes wawancaranya. Ya. Tadi nama ininya apa? MBC University. MBC University. Instagramnya. Di IG ya? IG @MBC University atau websitenya www.mbcuniversity.id. Atau kalau mau ke Master Alma juga @masteralma_magic_motivator gitu kok. Itu kok, dan Alhamdulillah dan juga ya saya senang sekali nih kalau Kodondi memang pengen mengajar anak-anak yang pada penasaran ini. Karena pada pengen nge-DM-nya, Master pengen banget diajarin sama Kodondi langsung gitu. Sampai guru saya ngefan sama Kodondi. Serius? Iya. Masa guru ngefan? Beneran guru saya ngefan sama Kodondi gitu kan. Jadi pengen banget belajar langsung sama Kodondi. Nah maka ini menjadi peluang buat sahabat-sahabat kapan lagi kuliah full gratis 3 tahun. Tapi sekali lagi jangan minta ongkos Jaklingko sama kita, angkot sama kita, jajan sama kita, ojek sama kita, jangan. Itu di luar kita kok. Kebutuhan pribadi tanggung sendiri. Tapi kelas ngajarnya ada yang smoking room? Aduh, smoking. Ini siapa tahu ya. Ini negosiasi antara Master sama Kodondi ya, jadi nggak usah dipublish lah. Iya. Nggak bercanda. Saya nggak minta banyak-banyak, cuman tulisnya smoking room gitu aja. Iya. Baik. Oke kok. Alhamdulillah dan bridging berikutnya kok kita pengen banget nanti Kodondi jadi bintang tamu nih di channel saya kok. Oh iya. Saya kan udah 2 kali nih kok. Nanti yang ketiga tayang di dua-duanya di saya juga di Kodondi misalnya gitu ya.
saya punya channel namanya The MBC kok. Mm-mm. DMBC gitu, DMBC. Mm. Mu'alaf berbagi cinta, misalnya gitu. Berbagi cinta ke siapa? MBC, iya. Ke siapa maksudnya? Ya misalnya gitu. Jangan ya, ke istri orang. Itu nama channel, Oh, nama channel kok. Iya, Ya, iya, jadi iya. DMBC itu kan dari kampus ya kok ya, dari kampus. Tapi saya pengen nanti programnya khusus namanya MK itu kok. Oke. MK. Jadi ada mantan kafir, ada mu'alaf keren, ada membagi keberkahan. Oke. Ya. Ada mu'alaf-mu'alaf yang memang keren-keren tadi kok, yang mulai usaha. Atau yang anaknya pengen kuliah dan sebagainya. Siap ya kok ya? Siap, keren. Kita keren, nanti keren. riding. Insya Ya, Allah. tapi Ko Dondi jangan ngebut-ngebut, ntar saya ketinggalan. Gue mau nggak pernah ngebut. Ini masalahnya mantan pembalap sahabat-sahabatnya. Kalau mantan pembalap, wassalam deh, Master ketinggalan. Jangan ngebut lah. Saya soalnya masih one pack. Ko Dondi luar biasa ini six pack. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Jadi sahabat-sahabat nantikan program Master bersama Ko Dondi. Kita di jalan, kita mendatangi mualaf-mualaf keren dengan tema MK, ya program MK. Nanti kasih judul beasiswa kuliah. Apa ini yang chat? Ya, maksud untuk ini. Untuk podcast ini nanti juga bisa ditambahin beasiswa kuliah gitu. Jangan. Temanya malam minggu panas. Tadi omongannya soalnya banyak banget yang ke arah sana ya. Ya mudah-mudahan nggak ya, mudah-mudahan anak kecil. Mudah-mudahan dimudahkan lah ya buat amin. para pemirsa nih yang istilahnya berharap untuk bisa kuliah secara gratis. Ya, hubungin Mas Ralma segera ya. Fakultas Teologi. Fakultas Teologi. Udah deal nih. Ya, udah deal jurusan ya, Fakultas Teologi jurusan Kristologi. Deal. Masya Allah. Ya, jadi sahabat-sahabat yuk yang mau diajarin Ko Dondi langsung ya daftar ya, gitu aja. Gratis sudah, nggak usah ngomongin biaya. Insya Allah. Bismillah. Terima kasih banyak Ko Dondi. Sama-sama. Terus nomor telepon perlu nggak sih? Nggak usah lah ya. Pokoknya IG aja dulu ya. IG dulu. DM dulu kalau niat. Ya. Oke, apalagi kok? Baik, itu aja. Itu aja ya. Ya. Terima kasih banyak juga. Mas Ralma sudah datang sini, sudah membawa berkah ya. Ini berkah nih buat para pemirsa nih ya. Mudah-mudahan nanti banyak yang ikut. Amin. Biar istilahnya Mas Ralma banyak keluarin duit buat ini beasiswa sama modal usaha. Ya, tadi Ko Dondi nanya dari mana uangnya, semua dari Allah kok. Jadi kadang saya nggak ada, Allah tiba-tiba kirim gitu ya kok ya. Baik. Tapi nggak ditelepon saya kok. Oh, nggak ditelepon. Kemarin kan ada yang Ustadz ditelepon gitu. Oh gitu. Ini nggak pakai telepon. Saya nggak ditelepon sama Allah, nggak ditelepon. Cuma dikasih rezeki aja kok gitu. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, silakan ditutup. Sampai ketemu sahabat-sahabat di program MK Mas Ralma bersama Ko Dondi ya, insya Allah mendatangi mualaf keren, mantan kafir dan membagi keberkahan, membagi kebahagiaan. Terima kasih banyak. Dan ini apa sih kok? Penutupnya apa? Udah pakai salam aja. Cuma buat assalamualaikum aja. Oke. Biasa. Ya. Sampai ketemu lagi dengan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duet MK. Duet MK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih sahabat. Aduh ya Allah ya Rabb.